Cepatlah, ikuti Guru Tao. Para jenderal abadi Jie Dao dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Mereka tidak menyangka Fang Xing memiliki kekuatan ajaib seperti itu dan benar-benar dapat menemukan dua jenderal abadi yang hilang. Setelah beberapa saat terkejut, mereka segera mengikuti, dan Fang Xing sendiri mengikuti kedua lalat itu dari dekat tanpa kehilangan satu langkah pun. Ini karena dia meminjam kekuatan pena yang hilang dan menggunakan hukum-hukum di dunia kesadarannya sendiri untuk membuat jejak kedua prajurit abadi yang tertinggal di peta nasib Jie Dao-nya memiliki naluri untuk kembali ke asal mereka. Ini adalah metode alam Tai, tetapi sangat rumit untuk digunakan. Kalau bukan karena pena yang hilang, akan sulit baginya untuk melakukannya dengan sukses. Sekarang dia hanya mencobanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan mereka menggunakan metode ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah anak buahnya. Yakin atau tidak, dia tetap harus mencobanya. Hehe, aku jadi penasaran kemana Yang Mulia pergi terburu-buru seperti itu. Begitu aku meninggalkan kuil, dalam jarak 7 atau 8 mil, sesosok makhluk dari klan dewa mendatangiku dengan senyuman di wajahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadaku. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, minggirlah. Fang Xing menjentikkan lengan bajunya, dan para dewa itu terlempar ke samping, terkejut dan marah. Fang Xing bahkan tidak melihat ke arah mereka, tetapi hanya mengikuti lalat itu, selangkah demi selangkah. Di belakangnya ada 300 murid Jie Dao, yang mengikuti dari dekat. Kemanapun dia lewat, dia mengejutkan banyak dewa. Ada yang penasaran, ada yang kagum, dan mereka memandangnya dari jauh dengan ekspresi rumit, sambil menunjuk dan berbicara. Beberapa bahkan menyadari ada sesuatu yang salah dan pergi melapor kepada para dewa lebih awal. Mengikuti kedua lalat itu, para makhluk abadi itu terbang mendekati tanah dan setelah terbang sejauh lebih dari 100 mil, mereka tiba di sebuah rawa hitam, yang radiusnya sekitar puluhan mil. Ada gunung hitam di rawa. Kedua lalat itu langsung menuju ke gunung hitam. Fang Xing dan yang lainnya berjalan di rawa dan segera tiba di depan gunung. Mereka melihat bahwa gunung itu tingginya sekitar 1000 kaki dan ditutupi lubang-lubang seperti sarang lebah, yang sangat aneh dan jahat. Fang Xing menatap gua itu dengan ngeri dan hendak menyelam ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari gunung. Suatu makhluk besar telah muncul dari sana. Ketika dia memperhatikannya lebih dekat, dia mendapati makhluk itu tampak seperti buaya hitam raksasa. Tubuhnya besar dan terbuat dari besi halus. Ia memancarkan aura mengerikan dengan bau darah yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di atas kepalanya, 3 mata jernih menatap ke langit. Setelah pandangan mereka menyapu, semua yang abadi terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Memanggil. Ketika kedua lalat itu melihatnya, mereka langsung menjadi gembira, terbang mengitarinya beberapa kali, lalu terbang ke tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Buaya raksasa itu membuka mulutnya dengan suara yang mengerikan, mendengung di udara, tetapi juga ketakutan oleh dua lalat itu. Benar sekali, itu dia. Setelah melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin para makhluk abadi tidak mengerti? Mereka telah merasakan nafas dari dua prajurit abadi yang hilang dari dua lalat itu, dan tahu bahwa ini pasti semacam kekuatan magis yang digunakan oleh Guru Tao untuk melacak asal-usulnya. Kedua lalat itu hanya akan pergi ke lokasi kerangka prajurit abadi. Kecuali kedua prajurit abadi itu dipukuli sampai mati dan diubah menjadi abu, mereka akan bingung dan berputar-putar di tempat yang sama. Sekarang mereka langsung menuju Gunung Hitam dan mengebor tubuh buaya raksasa itu. Dapat dipastikan secara langsung bahwa dua prajurit abadi yang hilang itu kemungkinan berada di di dalam perut buaya raksasa ini. Monster, kembalikan nyawa temanku. Di belakang Fang Xing, Jenderal Abadi Xiaqui yang pemarah memiliki mata merah dan meraung, menyerang langsung ke arah buaya raksasa itu. Pada saat ini, mata Fang Xing juga dingin, dan dia tidak berniat menghentikannya. Beraninya kau menggangguku, Dewa Buaya. Makhluk mirip buaya raksasa dari klan dewa terkejut dan marah saat melihat hal ini. Ia membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan magma ke seluruh langit, membakar kehampaan menjadi merah, dan menyemprotkannya ke arah sosok Xiaqui. Xiaqui menghindar beberapa kali dan pergi ke belakangnya, siap mengangkat pedangnya untuk menusuknya. Tenanglah untuk saat ini, jangan menggunakan kekerasan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari atas langit, dan sesosok tubuh bergegas mendekat. Ketika para dewa mendongak, mereka melihat bahwa itu adalah Raja Dewa Tonggu, yang tidak mereka lihat selama beberapa hari. Dia telah mendengar bahwa Fang Xing telah memimpin pasukannya untuk keluar dari kuil dan langsung menuju Gunung Hitam, jadi dia membawa dua jenderal dewa bersamanya dan bergegas. Saat dia masih di udara, dia melambaikan tangannya, dan 3 bayangan hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Mereka mendarat di rawa hitam dengan suara gemuruh, dan berubah menjadi 3 patung dewa besar yang tingginya sekitar 100 kaki dan mengenakan baju besi hitam.
Mereka memegang pisau besar di satu tangan, kapak besar di tangan lainnya, dan pedang lebar di tangan lainnya, dan memisahkan kedua pria itu. Hei, Yang Mulia, mengapa Anda malah berlari ke sini, bukannya tinggal di kuil dan menunggu panggilan dari dewa? Raja Dewa Tonggu mengejutkan semua makhluk abadi dengan kekuatan gaibnya, tetapi dia tidak berniat untuk pamer. Sebaliknya, dia menatap Fang Xing sambil tersenyum kecut. Raja Dewa Tonggu akan segera datang. Fang Xing meliriknya, tetap tenang, dan berkata dengan tenang, baiklah, putra kaisar ini punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Raja Dewa. Setelah berkata demikian, dengan tenang ia menceritakan kembali kisah hilangnya dua prajurit abadi itu. Hehe, orangnya hilang. Reaksi Raja Dewa Tonggu setelah mendengar kata-kata Fang Xing sungguh di luar dugaan. Dia hanya sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Anda harus berhati-hati. Yang Mulia harus memberikan instruksi kepada bawahan Anda. Alam ilahi tidak sebanding dengan alam abadi. Sebaiknya Anda tidak berkeliaran. Orang-orang kami hilang. Kami berbicara dengan Anda dengan cara yang baik, tetapi Anda mengatakan hal ini kepada kami. Reaksi Raja Dewa Tonggu segera membuat marah semua jenderal abadi. Mereka diam-diam marah dalam hatinya tetapi tidak bisa menunjukkannya. Haruskah Raja Dewa Tonggu menyelidiki masalah ini? Fang Xing menurunkan kelopak matanya, tetap tenang dan kalem, dan begitu jujur. Sehingga dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kaisar. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya untuk Anda. Jika kami dapat menemukannya, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Raja Dewa Tonggu langsung menyetujui, tetapi siapapun dapat melihat bahwa itu hanyalah pernyataan basa-basi. Tidak mungkin menemukan mereka. Aku punya cara sendiri untuk mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Aku bahkan menggunakan jejak jiwa yang mereka tinggalkan untuk melacak asal-usul mereka dan mencari tulang-tulang mereka. Hasilnya, aku menemukan bahwa tulang-tulang mereka sebenarnya ada di perut teman dari Protos ini. Tidak ada ekspresi apapun lagi di wajah Fang Xing. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menahan amarahnya, dan berbicara dengan tenang kepada Raja Ilahi Tonggu. Oh, Raja Dewa Tonggu tampak sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tersenyum, apakah Kaisar punya bukti? Kedua roh itu adalah buktinya. Di mana jiwanya? Raja Dewa Tonggu melihat sekeliling, tertawa, dan berkata, aku belum melihat satu pun jiwa dewa. Kamu, banyak dari kami yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin kamu berbohong? Mendengar kata-kata ini, para jenderal abadi di belakang Fang Xing dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak keras. Ini, Raja Dewa Tonggu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan menatap tajam ke arah buaya raksasa itu. Apakah kamu pernah bersikap kasar kepada bawahan yang mulia Kaisar? Mendengar hal itu, buaya raksasa itu mencibir dan berkata dengan galak, aku tidur di kaki gunung. Bagaimana mungkin aku bersikap kasar? Bagaimana mungkin aku pernah melakukan hal yang kasar? Tadi aku tiba-tiba merasakan hawa membasmi melayang-layang, dan mengira itu adalah serangan musuh, jadi aku bergegas keluar untuk memeriksa, dan kemudian aku melihat orang-orang kasar ini. Salah satu dari mereka datang dan menuduhku memakan orang-orangnya, dan yang lain datang dan menyerangku. Bukankah ini penindasan? Sambil berbicara buaya raksasa itu menampakkan ekspresi marah. Ketika dia gembira, dia meludah dengan keras ke tanah dan berkata, kulitnya tipis dan dagingnya sedikit. Tulangnya keras dan akan tersangkut di gigiku. Itu tidak baik. Apakah menurutmu aku ingin memakannya? Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang tampak aneh. Apakah ini penyangkalan atau pengakuan? Oh, ini sulit. Yang satu bilang ya, dan yang lain bilang tidak. Ini benar-benar membuatku pusing. Pada saat ini, Raja Dewa Tonggu tersenyum pahit dan menyela pembicaraan, sambil berkata sambil tersenyum, kita sekarang dapat membelah perut orang hitam ini. Aku khawatir kita tidak akan menemukan apapun. Klan Zeku memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan magis yang kuat. Tidak peduli apa yang mereka makan, mereka akan segera memurnikannya. Mereka lebih kuat daripada tungku alkimia. Kalau tidak, aku dapat menggunakan kekuatan magisku untuk mendeteksinya. Selain itu, aku juga mengenal Dewa Buaya Zeku ini. Dia adalah seorang jenderal di bawah dewa-dewa yang telah memberikan kontribusi besar. Dia selalu berhati-hati dan tidak pernah berbohong. Jika Yang Mulia Kaisar tidak memiliki bukti yang kuat, sangat sulit untuk menuduhnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawa orang ini kembali dan menginterogasinya. Jika aku dapat menemukan bukti, aku pasti akan mencari keadilan untuk Yang Mulia Kaisar. Apa? Mendengar ini, para dewa di belakang Fang Xing terkejut dan marah. Begitu banyak orang melihat kembalinya roh tadi, tetapi itu tidak dapat digunakan sebagai bukti. Siapapun yang membasmi harus membayar dengan nyawanya. Lagi pula, dia memakan rekan-rekan prajuritku. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Awalnya,
Fang Xing telah menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuktikan bahwa buaya raksasa itu adalah pemakan manusia, tetapi Raja Dewa Kuno ini sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada bukti. Akhirnya dia bilang akan membawanya kembali untuk diinterogasi. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa dia hanya basa-basi saja. Tetapi pada saat ini, para dewa di sekitar juga mencibir. Haha, jiwa apa yang kembali ke asalnya? Kami tidak melihatnya. Ya, kami hanya melihat Yang Mulia Pangeran tiba-tiba memimpin anak buahnya ke Dewa Buaya Zeku. Tanpa bukti apapun, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Dewa Buaya lah yang membasmi orang? Sikap para dewa terhadap para makhluk abadi sangatlah rumit. Saat Fang Xing dan rekan-rekannya pertama kali tiba di wilayah para dewa, mereka bersikap hormat sekaligus takut. Namun setelah beberapa hari saja, mereka berubah menjadi dingin, sombong, dan kejam lagi. Sekarang mereka tampak bersukacita atas kemalangan orang lain. Mereka sengaja menambah hinaan atas luka, dan beberapa bahkan mulai membuat masalah, bersembunyi jauh dan menggoda mereka. Haha, Yang Mulia harus berhati-hati. Di alam dewa kita, ada banyak makhluk yang tidak memiliki rasa sayang terhadap makhluk abadi, dan beberapa bahkan suka melahap makhluk abadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Makhluk klan dewa yang tak terhitung jumlahnya telah hidup di tanah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya telah diambil oleh kalian para makhluk abadi. Semua sumber daya yang mereka andalkan untuk bertahan hidup dan berkultivasi juga telah diambil oleh kalian para makhluk abadi. Mereka harus mengisi perut mereka, bukan? Raja Dewa Tonggu juga menghela napas, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tersenyum. Yang Mulia Putra Kaisar pergi menjalankan misi ke wilayah suciku, dan kehilangan 2 prajurit abadi tanpa alasan. Raja ini tidak akan mengabaikan masalah ini, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu untukmu. Tetapi kamu tidak dapat memfitnah orang-orang berjasa dari ras suciku tanpa bukti apapun, kan? Yang Mulia, tolong dengarkan aku, atau kembalilah dulu. Aku akan membawa orang kulit hitam ini pergi. Jika hasilnya diketahui selama interogasi, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Putra Kaisar. Yang Mulia, jangan khawatir, itu hanya beberapa prajurit abadi, apa masalahnya? Aku pikir Yang Mulia jelas bukan orang yang picik. Kamu tidak dapat merusak misi untuk 2 prajurit kecil, kan? Raja Dewa Tonggu berkata lembut, menatap wajah Fang Xing dengan setengah tersenyum. Bukan masalah besar. Apakah kamu bermaksud membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Bagaimana mungkin kita, kawan-kawan, mati sia-sia? Sikap Raja Dewa Tonggu benar-benar tak tertahankan bagi para jenderal abadi Jie Dao, dan mereka mulai berteriak pada saat yang sama. Raja Dewa ini adalah seorang yang cerdik. Perkataannya sempurna tanpa mengungkap celah apapun. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Fang Xing menyelidiki atau hal seperti itu. Ia hanya mengatakan bahwa bukti yang ada belum cukup dan pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan terburu-buru. Mereka perlu membawa pria itu kembali untuk diselidiki. Namun, setelah membawanya kembali, dia akan memutuskan apakah akan menyelidikinya atau tidak, dan bagaimana cara menyelidikinya. Itu tergantung padanya. Bahkan orang yang buta pun dapat melihat bahwa dia sedang bersikap basa-basi. Jika buaya raksasa itu benar-benar dibawa pergi olehnya, maka bahkan jika Fang Xing dan yang lainnya mencari di seluruh alam dewa, mereka tidak akan dapat menemukannya. Para jenderal abadi dari berbagai sekte Dao semuanya adalah orang-orang yang cerdik, dan masing-masing lebih baik daripada yang lain dalam metode berbahaya ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti seluk-beluk masalah ini? Meskipun sebagian orang merasa geram dan marah, lebih banyak lagi yang tetap diam dan menatap Fang Xing dengan sedih. Beberapa kata terakhir yang diucapkan Raja Ilahi Tonggu mengandung peringatan yang sangat jelas. Dia memperingatkan Fang Xing agar tidak merusak misinya ke alam ilahi demi nyawa 2 prajurit abadi. Dia harus mengakui bahwa ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Tetapi pada saat ini, wajah Fang Xing tampak sangat tenang. Wajah Fang Xing semuram air ketika dia mendengar kata-kata ambigu dari Raja Dewa Tonggu, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah terdiam cukup lama, dia mendongak ke arah Raja Dewa Tonggu dan berkata dengan tenang, aku ingin bertemu dengan dewa-dewa. Raja Dewa Tonggu segera menggelengkan kepalanya dan akhirnya berkata, kalian tidak akan bisa melihatnya kecuali dia memberi perintah. Fang Xing mengangkat alisnya. Bagaimana jika saya punya sesuatu untuk dilaporkan? Raja Dewa Tonggu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, jubahnya menyentuh tanah, dan berkata sambil tersenyum, saya dapat menyampaikan pesan Anda untuk Anda. Fang Xing berhenti berbicara dan menatap Raja Ilahi Tonggu tanpa ekspresi. Kedua jenderal di belakang Raja Dewa Tonggu tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tampak sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Para pengikut Jie Dao yang ada di sekitar sudah murka saat ini, amarah mereka berkobar bagai api. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Raja Dewa Tonggu tersenyum tenang dan ramah, Yang Mulia,
Anda harus segera kembali ke kuil dan mengawasi anak buah Anda. Jangan berkeliaran. Bagaimanapun, para dewa merajalela di alam semesta dan memiliki banyak musuh. Sulit bagi saya untuk melindungi Anda. Jika terjadi kecelakaan lagi, akan sulit bagi saya. Anda harus tinggal di kuil dengan sabar dan menunggu dewa-dewa memanggil Anda dan kembali untuk melapor. Sembari bicara, dia melirik sekilas ke arah para makhluk abadi, lalu membungkuk pada Fang Xing lagi, dan bersiap pergi. Hei, coba lihat. Ngomong-ngomong, aku tidak makan apapun. Dua lelaki kurus kering tidak bisa mengisi perut mereka. Apa yang harus mereka makan? Buaya raksasa itu bahkan lebih bangga dan tertawa. Ia melirik para jenderal abadi di belakang Fang Xing, menjilati bibirnya, dan tampak sangat rakus. Ia mengikuti Raja Dewa Tonggu dengan bangga, mengayunkan ekornya yang besar ke depan dan ke belakang seolah melambai kepada semua orang. Para dewa dan makhluk di sekitarnya tampak menjadi berani dengan kejadian ini. Mereka memandang buaya raksasa itu dengan heran sekaligus girang. Kekaguman di mata mereka tak terlukiskan, seolah buaya raksasa itu telah menjadi pahlawan besar di hati mereka. Dewa buaya benar-benar ganas. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Orang konyol ini ternyata punya jiwa kepahlawanan, yang membuat orang lain melihatnya dengan mata baru. Sekarang tampaknya para abadi ini tidak istimewa. Dulu, para dewa menerobos masuk ke wilayah klan kami, menduduki wilayah kami, merampas sumber daya kami, dan mengusir anggota klan kami atau menjadikan mereka budak. Sekarang, klan besar kami hanya mengembara di medan bintang, dan anggota klan kami sekarat. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku harus menangkap dua orang dewa untuk merasakan balas dendamku suatu hari nanti. Sebuah diskusi yang sangat rendah dan halus sudah terdengar di antara orang banyak. Banyak mata yang sebelumnya menatap Fang Xing dan para dewa lainnya dengan kagum dan berbinar, bahkan para dewa yang memiliki kebencian tak terhingga di hati mereka tetapi hanya berani menyembunyikannya, sekarang benar-benar melemparkan pandangan kebencian rahasia kepada mereka. Bahkan ada banyak sekali mata yang ingin sekali memandang para prajurit abadi itu, yang haus darah dan mengerikan, sesuram hantu. Guru, mari. Orang tua itu bertanya dengan suara rendah, dan semua jenderal abadi lainnya menatap ke arah Fang Xing, ekspresi mereka dipenuhi amarah. Melihat Raja Dewa Tonggu membawa pergi Dewa Buaya, amarah mereka pun bertambah kuat. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa Raja Abadi Tonggu akan menangani masalah ini dengan begitu acuh tak acuh, asal-asalan, dan bahkan dengan nada meremehkan. Rasanya seolah-olah dia mengatakan bahwa kedua prajurit abadi itu pantas mati, dan lebih banyak orang akan mati di masa depan. Hal ini sangat membangkitkan kemarahan dalam hati mereka. Sebagai bawahan putra kaisar, mereka tentu berharap Fang Xing akan membuat keputusan tentang masalah tersebut, tetapi tidak seorang pun bisa mengatakan apapun. Meskipun mereka baru saja meneriakkan beberapa patah kata, dengan pengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memahami situasi saat ini. Lagi pula, mereka datang ke alam suci ini sebagai utusan abadi. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kekuasaan para dewa, dengan jumlah makhluk yang sangat besar, banyak ahli, dan bahkan ada dewa yang tersohor di 33 surga. Bahkan jika mereka sendiri menjadi putra kaisar, apa yang akan terjadi? Ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Mungkinkah mereka akan menyebabkan keributan seperti itu di alam dewa hanya untuk dua prajurit abadi kecil yang bahkan bukan abadi sejati? Singkatnya, ini akan merusak aliansi antara Purple Profound Immortal Marshal dan Divine Lord, jadi aku akan mencatatnya. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau perkelahian benar-benar terjadi, aku takut nyawaku sendiri yang akan terancam. Mereka memahami prinsip-prinsip ini, jadi meskipun mereka merasa dirugikan dan marah, mereka tidak mendesak Fang Xing untuk melakukan apapun. Raja Dewa Tonggu jelas menduga bahwa mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka, jadi dia tertawa dan meninggalkan kuil. Namun, saat dia hendak melangkah keluar ambang pintu, suara Fang Xing tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat ini, Fang Xing menundukkan kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu, atau menyembunyikan sesuatu, tidak ingin orang lain melihat wajahnya. Dia melangkah maju dengan lembut, suaranya terdengar samar. Apakah kau pikir bangsaku sudah mati, dan di wilayah makhluk klan dewa milikmu, meskipun aku tidak rela dalam hatiku, aku hanya bisa menahan amarahku dan tidak berani meminta keadilan dari mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, semua dewa dan makhluk abadi di sekitar tergerak, dan semua kebisingan serta diskusi terhenti. Keheningan menyelimuti tempat itu, tak seorang pun menjawab sedetik pun. Semua mata tertuju pada Fang Xing. Raja Dewa Tonggu juga agak terkejut. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Haha, yang mulia adalah utusan surgawi merah agung. Dia memiliki misi penting saat dikirim ke alam ilahi. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu tidak akan berakhir dengan baik dan tidak akan menguntungkan siapapun. Tidakkah menurutmu begitu?"
Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa jijik, dan warna aslinya terungkap. Sampai saat ini, dia selalu sangat meremehkan Fang Xing. Dalam situasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin pangeran ini mengganggu, semakin jelek wajahnya. Kanan, setelah mendengar apa yang dikatakannya, Fang Xing mengangguk sedikit, dan senyum mulai muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Dikatakan bahwa dewa-dewa sudah sangat tidak puas dengan kita, dan akan lebih buruk lagi jika begitu banyak hal terjadi. Sebagai putra kaisar, Anda dikirim ke alam ilahi dengan misi penting. Untuk menyelesaikan misi tersebut, wajar saja jika Anda menanggung beberapa keluhan dan kemarahan. Ketika para dewa dan makhluk di sekitarnya mendengar ini, mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, kesombongan mereka tumbuh, dan mata mereka menjadi galak dan menghina. Wajah para jenderal abadi dan lainnya di belakang Fang Xing menjadi semakin jelek. Tapi masalahnya adalah, suara Fang Xing tiba-tiba menjadi lebih keras, dan ketika dia mengatakan ini, dia tersenyum cemerlang. Saat dia berbicara, kilatan cahaya pedang muncul di samping telinganya. Cahaya pedang itu halus, berubah secara fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Hal yang paling aneh adalah ketika muncul, tidak ada fluktuasi kekuatan abadi di tubuh Fang Xing. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat merasakan bahwa dia menggunakan kekuatan sihir, tetapi cahaya pedang masih muncul begitu tiba-tiba. Saat Fang Xing mengucapkan kalimat terakhirnya, cahaya pedang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan suara swoosh, pedang itu terbang dalam sekejap. Pedang itu bersinar tanpa meninggalkan jejak, namun kekuatannya tidak dapat diprediksi dan tak terlukiskan. Cahaya pedang takdir, membasmi orang itu seperti takdir. Kekuatan sihir macam apa ini? Raja Dewa Tonggu bukanlah orang bodoh, dia telah berjaga-jaga untuk menghindari penyergapan Fang Xing, tetapi dia tetap terkejut ketika cahaya pedang muncul. Kemunculan cahaya pedang ini benar-benar di luar dugaannya, dan dia merasakan bahaya yang mengerikan di dalam hatinya. Dia meraung tanpa sadar, lalu tiba-tiba mengangkat ke-10 jarinya tinggi-tinggi, memainkan senar di udara seperti memainkan piano, lalu segera mundur. Di depannya, 7 kerangka hitam dengan api yang ganas muncul dari udara tipis, masing-masing memegang senjata ajaib, menghalangi cahaya pedang. Sua, 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 sua. Cahaya pedang itu tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ia memotong 4 kerangka secara berjajar seakan-akan memotong tahu. Setelah memotongnya, kerangka itu langsung berubah menjadi abu. Hukum-hukum di dalamnya hancur dan mereka langsung menghilang antara langit dan bumi, tidak ada lagi. Mengapa begitu mengerikan? Ketika Raja Dewa Tonggu melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga tatapan matanya berubah dan dia berteriak. Namun, setelah memotong 4 kerangka, cahaya pedang akhirnya kehabisan daya dan menghilang ke udara. Tetapi saat ini, Raja Dewa Tonggu telah mundur setidaknya 100 mil jauhnya. Dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, dia tiba-tiba menyadari suatu masalah dan berteriak dalam hati tidak baik. Target putra kaisar bukanlah dia sama sekali. Setelah kilatan cahaya pedang memaksanya mundur, Kaisar Liu melangkah dengan tenang, seolah-olah sedang menaiki tangga menuju surga. Hanya dengan 1 langkah saja, dia sudah berada di atas kepala buaya raksasa hitam itu. Lalu dia berjongkok di udara, dan pedang berbentuk manusia yang mengerikan muncul di tangannya. Itulah pedang tiran Kitian yang ganas dan tak terduga, senjata dahsyat dan mengerikan yang membuat semua dewa ketakutan. Aku bukan pengecut. Baru pada saat inilah dia mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Matanya tajam sekali, dan api liar berkobar hebat di dalam hatinya. Pangeran ini begitu berani hingga dia berani menimbulkan masalah di alam ilahi. Fang Xing, atau Kaisar Liu di mata para dewa, tiba-tiba menyerang dan benar-benar mengejutkan semua makhluk abadi. Tak seorang pun menyangka dia akan begitu kejam. Bukankah dia takut membuat marah publik dan tidak bisa meninggalkan alam dewa dalam keadaan hidup? Kaisar Liu, jika kau berani menyakiti kehidupan klan dewaku, aliansi dewa kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Raja Dewa Tonggu berteriak keras, tatapan matanya tajam dan tak terduga. Namun, dia baru saja mundur ratusan mil di bawah tekanan cahaya pedang aneh, dan ditahan oleh Kaisar Liu. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tidak peduli apapun, Kaisar Liu punya cukup waktu untuk membasmi buaya buas itu sebelum dia sempat bergerak. Pada saat ini, dia tidak menangis atau tertawa, dan dia benar-benar membeku di tempat. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau membasmi prajurit abadiku. Fang Xing mengabaikannya saat ini, dan hanya menatap buaya raksasa itu dengan tatapan menyeramkan. Beraninya kau, dewa ini, aku tidak membasmi orang-orangmu. Buaya raksasa itu pada dasarnya luar biasa, tetapi ia lengah dan menyuruh Fang Xing menaruh pisau di lehernya. Ia sudah agak ganas dan ingin bersikap sombong,
Tetapi di bawah arogansi mengerikan dari pisau tiran Fang Xing, ia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian. Nada bicaranya berubah beberapa kali, tiap kali lebih pengecut daripada sebelumnya. Jika Fang Xing tidak berani membasminya, tentu saja ia akan berani bersikap sombong. Tetapi pada saat ini, intuisi yang kuat membuatnya semakin percaya bahwa putra kaisar tidak sedang bercanda dengannya. Pisau itu, sungguh mengerikan. Tidak masalah apakah kamu membasmi seseorang atau tidak. Fang Xing menundukkan kepalanya untuk melihat mata kirinya dan berbicara dengan serius. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain, tersenyum lembut, dan berkata, yang penting adalah bahwa para prajurit abadi di bawah komandoku tidak boleh mati sia-sia, dan orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak berani membasmimu. Ketika dia berkata demikian, mata semua orang di sekitarnya tertuju kepadanya. Para makhluk dewa tampak terkejut dan curiga, sementara para jenderal abadi tampak gembira dan gembira. Basmi seseorang dan bayar dengan nyawamu, berutang dan bayar dengan uangmu. Kau, binatang jahat ini, tidak hanya membasmi seseorang, tetapi juga memakan senjata abadi milikku. Kejahatanmu sangat keji. Jika aku membiarkanmu hidup, bagaimana aku, pemimpin Jiedao, bisa terus menjadi pemimpin orang lain dengan bermartabat? Saat dia mengucapkan kata-kata kasar ini, pedang Qitianba Men di tangan Fang Xing langsung jatuh ke tanah. Kamu berani? Aduh! Pada saat itu segala macam suara aneh terdengar, termasuk suara gemuruh dan jeritan. Tetapi tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan pisau Fang Xing. Engah! Qitianba Men Dao meledak dengan keganasan tak terbatas. Energi pedang melonjak beberapa mil dan langsung memotong kepala buaya ganas itu. Buaya ganas itu selalu memperlihatkan wujud aslinya, dengan tubuh besar sebesar gunung. Pisau itu menebas dengan kekuatan yang dahsyat hingga langsung memotong kepalanya yang besar. Darah kotor berhamburan keluar bagai tsunami, membasahi seluruh makhluk klan dewa di sekitarnya yang tak mampu mengelak. Rasanya seperti disiram air dingin. Makhluk-makhluk klan dewa yang terinspirasi oleh perilaku buaya buas beberapa waktu lalu telah musnah oleh cipratan darah ini. Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang terdiam oleh cipratan darah panas. Mereka dipenuhi ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yang mulia di Liu, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Dan dalam keheningan ini, Raja Dewa Tonggu meraung seperti harimau, kekuatan ilahinya melonjak, jelaslah bahwa dia benar-benar marah. Tidak terlalu banyak, akan tetapi, bahkan dia tidak menyangka bahwa saat amarahnya baru saja memuncak dan dia belum memutuskan apakah akan benar-benar mengambil tindakan untuk menekan Fang Xing, putra kaisar yang baru saja membasmi buaya buas itu dengan satu pedang terampil tiba-tiba menoleh, tatapannya muram dan penuh niat membasmi, lalu dia melangkah maju dengan suara dentuman keras. Pedang Qitianba Men di tangannya mengeluarkan energi pedang mengerikan sepanjang puluhan mil, melintasi wilayah bintang dan membelah rawa-rawa di sekitarnya menjadi dua, dan menebas langsung ke arah Raja Dewa Tonggu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kau tidak hanya membasmi seseorang, kau benar-benar ingin menyerangku. Raja Dewa Tonggu terkejut dan marah, amarahnya tak terlukiskan, dan dia bahkan merasa sangat terkejut. Sekalipun pangeran ini gila, dia tidak akan gila sampai sejauh ini, kan? Dia tidak hanya mempertaruhkan kegagalan aliansi untuk membasmi Dewa Buaya Raksasa, tetapi dia bahkan ingin menyerangku. Apakah dia mencari kematian? Akan tetapi, betapapun terkejutnya saya tidak dapat terlalu memikirkannya saat ini. Energi pedang yang mengerikan berada di depan, dan Fang Xing, dengan mata merah dan niat membasmi, berada di belakangnya. Mereka semua bergegas ke arahnya. Baiklah, biarkan aku merasakan kekuatan magis Kaisar Langit Merah Agung. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Dewa yang bermartabat. Dewa Raja Tonggu tidak takut dengan Fang Xing. Sebaliknya, niat membasmi di dalam hatinya dipaksa keluar oleh perilakunya. Dia menjentikkan ke-10 jari kedua tangannya di udara, seolah-olah sedang menarik benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah dalam serangkaian jentikan yang rumit, dia mengubah beberapa aturan antara langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, 3 bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit, semakin membesar, dan turun langsung ke bawah dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mereka adalah 3 dewa jahat berwarna hitam yang tingginya ratusan kaki, dengan aura evil yang tidak dapat diprediksi. Panggilan, ketiga roh jahat itu tampak seperti manusia, tetapi mereka tidak tampak seperti makhluk hidup. Sebaliknya, mereka tampak seperti tulang-tulang kering dan mayat berjalan. Akan tetapi, mereka memiliki jenis makhluk hidup yang unik, dan bahkan kekuatan magis. Roh jahat yang memegang kapak menebas dari kejauhan, dan awan di sekitarnya tiba-tiba mulai berubah tak terduga. Petir hitam tak berujung menyambar dengan kekuatan kapak dan menyambar dengan dahsyat. Dewa ganas bersenjata pedang itu menebas dengan pedangnya, dan api liar memenuhi langit dan bumi, berubah menjadi tangan besar yang terus-menerus mencengkeram Fang Xing.
Rasanya seperti bayangan yang menempel pada tulang-tulangnya. Kemanapun dia pergi, pohon palem api akan mencengkeramnya. Bahkan lebih fleksibel daripada kendali kultivator biasa. Orang yang bisa menggunakan kekuatan sihir aneh ini pasti memiliki kekuatan persepsi abadi yang tidak kalah dengan Tai Sangxian, tapi sekarang, kekuatan itu muncul begitu saja dengan pedang dewa yang ganas, yang sungguh sulit dibayangkan. Memanggil, roh jahat terakhir yang memegang pisau mendarat di depan Fang Xing dan menebasnya dengan pisau. Di atas tanah, angin kencang bertiup dan dia menebas Fang Xing dengan sekuat tenaga. Kemanapun ia lewat, tanahnya terkelupas lapis demi lapis bagaikan kulit telur. Angin menyapu pasir batu dengan kekuatan yang lebih besar lagi, beberapa di antaranya berputar-putar dan beberapa lainnya menerjang lurus ke depan, seperti dinding angin, yang menutupi segalanya, dari bintang-bintang hingga bumi. Ketiga dewa ganas itu tampak tak bernyawa, tetapi siapa sangka bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan persepsi abadi yang tidak kalah dengan dewa tertinggi Tai. Adegan ini sungguh tak terduga, dan sosok Fang Xing hampir tenggelam dalam sekejap. Menguasai. Melihat pemandangan mengerikan ini, Lu Shou dan yang lainnya menjadi pucat dan berteriak kaget. Para dewa di sekitarnya terkejut sekaligus gembira, hampir bertepuk tangan dan bersorak. Putra Kaisar Langit Merah Agung ini benar-benar merajalela. Sudah saatnya Raja Ilahi kuno kita menekannya. Haha, para makhluk abadi mengaku bisa mengolah berbagai macam kekuatan sihir dan mengembangkan kesadaran abadi, tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita, makhluk dari klan dewa, diberkahi dengan kekuatan ilahi? Orang-orang dari klan Raja Dewa Tonggu sangat berbakat. Mereka dapat mengubah daging dan darah mereka menjadi mayat, menghidupkan kembali orang mati dan memunculkan kembali kekuatan abadi mereka. Baru sekarang mereka memiliki nama Tonggu. Orang-orang abadi itu sombong dan dapat mengembangkan kekuatan magis. Jadi apa? Raja Dewa Tonggu kita tidak perlu mengembangkan kekuatan magis sama sekali. Dia hanya perlu menemukan mayat abadi dan mengubah daging dan darahnya menjadi mayat itu, dan dia akan segera memperoleh kemampuan untuk menampilkan kekuatan magis ini. Jika bukan karena metode ini, dengan hanya beberapa orang yang tersisa, mustahil baginya untuk menekan para pemimpin klan malam, klan tulang, klan sembilan neter, dan klan besar lainnya dan menjadi orang ketiga yang paling kuat di bawah dewa utama. Kau tahu, para raja dewa itu tidak lemah. Di tengah semua spekulasi, mereka menjadi lebih berani dan mulai memandang Lu Shou dan yang lainnya dengan niat buruk. Karena raja dewa pun sudah mengambil tindakan, haruskah kita? Sebelum pikiran ini terlintas dalam benaknya, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di tempat kejadian. Haha, Yang Mulia, jika Anda mengaku kalah sekarang, tenanglah, dan kurung diri Anda di kuil, saya masih bisa mengampuni Anda. Mata Raja Dewa Tonggu tampak muram, tetapi dia tampaknya tidak benar-benar bermaksud membasmi Fang Xing. Dia hanya berteriak dengan suara dingin raja ini menguasai semua sihir, dan tidak ada seorang pun dari klan abadi Tai Mu yang dapat mengalahkanku. Sebaiknya kau tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, jika tidak, jika aku tidak dapat menghentikannya, kau akan. Kamu mengendalikan segalanya. Suara Fang Xing terdengar di tengah kepungan tiga roh jahat. Ketika Fang Xing terjebak dalam kepungan guntur yang ganas di atas, angin jahat di bawah, dan kobaran api yang mengerikan antara langit dan bumi, dia sama sekali tidak panik. Kemampuan Raja Ilahi Tonggu ini memang melampaui harapannya sampai batas tertentu. Mustahil baginya untuk menjadi jenderal ilahi ketiga di bawah penguasa ilahi tanpa beberapa keterampilan. Namun, kemampuan jenderal ilahi Tonggu yang menggemparkan bintang-bintang kini terpampang di hadapannya. Rasanya seperti berteriak pada orang tuli atau melakukan ilusi pada orang buta. Di dalam alam kesadaranku, sudah ada 3.000 cara hebat dan segudang hukum. Sayangnya, kultivasi saya masih terlalu pendek, dan saya tidak mampu mengoperasikan 3.000 cara hebat ini dengan sukses. Bahkan setelah saya menggunakan pena hilang untuk menyegelnya ke dalam tubuh para dewa, saya tidak mampu langsung mengubah mereka menjadi dewa tertinggi Tai. Saya masih membutuhkan sejumlah besar obat abadi untuk pencerahan guna memenuhi kebu dewa. Tetapi bagaimanapun juga, ke-3.000 cara agung ini berada dalam wilayah kesadaranku. Meskipun aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka, aku bisa mengandalkan keberadaan mereka. Tolak kekuatan magis. Ketika pikiran ini terlintas dalam benaknya, Fang Xing menurunkan alisnya dan melompat. Angin jahat, guntur yang dahsyat, dan kobaran api di langit tampaknya tidak menyakitinya sama sekali, juga tidak memengaruhi gerakannya sedikitpun. Dia melesat ke atas tiga dewa jahat hampir tanpa halangan apapun, lalu Qitianba Mendao berputar tajam, mengeluarkan aura pembasmi hitam panjang, bagaikan naga hitam melintasi angkasa, langsung muncul di atas kepala Raja Dewa Tonggu, menebas dengan ganas. Kalian memiliki berbagai macam kekuatan sihir, tapi aku kebal terhadap semuanya. Ada banyak sekali kekuatan supernatural di dunia, dan kekuatan-kekuatan tersebut selalu dikejar oleh semua makhluk abadi. Apa yang disebut Tao, surga, dewa, misterius,
dan Fa, yang diturunkan oleh Tianyuan semuanya adalah ringkasan dari kekuatan supernatural. Lagi pula, kekuatan semacam ini dapat memanggil angin, memanggil hujan, mengendalikan hantu dan dewa, serta menciptakan dunia. Karena mereka yang berlatih memiliki wawasan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan kekuatan misterius ini? Baik itu Tianyuan, alam abadi kecil, 33 surga, maupun alam naga, Buddha, dan Ibel, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tidak mempelajari kekuatan-kekuatan magis. Bahkan Fang Xing yang punya banyak pengalaman, sejak menjejakkan kaki di dunia kultivasi, dia hanya bertemu dengan orang yang tidak berlatih kekuatan gaib, melainkan hanya berlatih bela diri. Satu-satunya orang yang tidak memiliki kekuatan magis adalah dewa bela diri rendah Tianyuan, Lu Fengxian, dan seseorang dari 9 dewa tertinggi yang hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat teknik pemecah formasi tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Dan dengan kekuatan magis, ada cara untuk melawannya. Semua aliran dan sekte memiliki ajarannya sendiri tentang cara melawan kekuatan gaib orang lain. Ada yang mengajarkan untuk mematahkan kekuatan orang lain dengan hukum-hukum lain, ada yang mengajarkan untuk saling menguatkan dan menahan, ada yang mengajarkan untuk menggunakan senjata ajaib untuk melawan, ada yang mengajarkan untuk menghindar dengan cepat, dan ada yang mengajarkan untuk menggunakan keahlian mistik untuk memantulkan kembali kekuatan supernatural orang lain. Ada banyak cara berbeda. Tetapi diperkirakan tidak ada seorang pun yang pernah memiliki bakat seperti Fang Xing. Setelah mempraktikkan Sutra Taisang dan memotong 12 nyawanya, ia mulai memiliki anugerah kebal terhadap semua jenis serangan. Karena awalnya dia memiliki 3.000 cara hebat di dunianya kesadaran, kekuatan sihir yang terpancar dari 3.000 cara hebat itu secara alami melemah saat mencapai dirinya. Itu seperti kebenaran paling sederhana bahwa api tidak dapat memadamkan api, dan air tidak dapat memadamkan air. Ketika dua kekuatan magis yang hakikat sama bertemu satu sama lain, kekuatan mereka akan sangat melemah, atau bahkan musnah sepenuhnya. Tentu saja, Fang Xing saat ini masih belum benar-benar kebal terhadap semua serangan. Kekuatan sihir yang dahsyat masih dapat menyakitinya, bahkan mengabaikan 3.000 cara hebat dalam tubuhnya. Sekarang dia seperti tubuh tahu bawaan, memiliki bakat tak tertandingi dan kemungkinan tak terbatas, tinggal menunggu bangkit dan bertumbuh. Tetapi bakat ini cukup untuk digunakan dalam pertempuran dengan Raja Dewa Tonggu di level ini. Hampir mustahil bagi Raja Dewa Tonggu untuk menyakitinya dengan kekuatan gaibnya. Jika dia ingin bertarung, dia hanya bisa menggunakan seni bela diri. Hingga taraf tertentu, inilah sebabnya seni bela diri sangat populer di kalangan praktisi pertarungan. Kekuatan sihir atau mantra lainnya dibagi ke dalam beberapa tingkatan, dengan tiap tingkatan memiliki taraf pemahaman, pengoperasian, dan bahkan kekuatan yang berbeda. Hanya seni bela diri yang diwariskan dari manusia biasa kepada Kaisar Abadi yang agung dan perkasa. Saat manusia kesal, mereka akan meninju manusia lain, dan Kaisar Abadi juga dapat melakukan hal yang sama, dan mereka berdua dapat mengeluarkan kekuatan mereka sendiri. Esensinya sama persis, hanya kekuatannya yang sangat berbeda. Prinsip-prinsip ini mudah dijelaskan, tetapi Raja Dewa Tonggu tidak memahaminya. Atau mungkin dia bahkan tidak memikirkannya. Ketika mereka mulai bertarung, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak berniat meremehkan Fang Xing. Dia lebih suka menggunakan pisau daging untuk membasmi seekor ayam daripada kehilangan segalanya. Akan tetapi, penampilan Fang Xing benar-benar di luar ekspektasinya dan sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Dia menerobos pengepungan itu dengan satu langkah dan menebas dengan ganas dengan pedang Qi Tianba. Men miliknya. Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, bilah pedang itu sudah berada di atas kepalanya. Pemandangan yang sangat mendadak ini membuatnya sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar. Dengan suara gemuruh yang keras, hampir 100 bayangan hitam di sekitarnya menyerbu ke udara dan dia segera mundur. Tertawa, tetapi Fang Xing masih terlalu cepat. Di bawah serangan energi pedang, kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditarik keluar dengan tergesa-gesa oleh Raja Ilahi Tonggu belum membentuk kekuatan pengepungan. Energi pedang di telapak tangan Fang Xing menyebar dan telah memotong salah satu lengannya yang mengoperasikan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menabrak. Dengan kerutan seperti itu, sedikitnya setengah dari tulang-tulang itu berserakan berkeping-keping, kehilangan spiritualitasnya dan layu di tanah. Ah ya, Di Liu, kamu sangat berani. Keringat dingin mengalir di punggung Raja Dewa Tonggu. Kultivasinya sendiri tidak tinggi, dan dia sepenuhnya mengandalkan boneka mayat abadi yang biasanya dia sempurnakan dengan bakat garis keturunannya untuk melawan musuh. Semakin jauh jarak antara dia dan lawannya, semakin baik. Sekarang Fang Xing mendekatinya dengan tergesa-gesa. Perasaan itu bahkan lebih mengerikan daripada menancapkan pisau di lehernya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana putra Kaisar Langit Merah Agung ini bisa menjadi begitu gila. Berani sekali dia berlaku kejam padanya di alam dewa.
Dia tidak tahu apakah dia benar-benar berani membasminya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Sambil meraung keras, dia menarik puluhan bayangan hitam untuk menghalangi Fang Xing dengan satu tangan, lalu dia segera mundur dan melarikan diri. Membasmi. Di tanah di bawah, makhluk para dewa hendak menyerang murid-murid Jie Dao. Mereka juga ingin memanfaatkan fakta bahwa Raja Dewa Tonggu sedang berada di atas angin. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Dewa Tonggu akan dikalahkan begitu cepat dan melarikan diri dalam sekejap mata. Oleh karena itu, teriakan dan jeritan perkelahian dan pembasmian mereka baru terdengar di tengah jalan ketika terdengar seolah-olah ada yang mencekik leher mereka. Mereka menatap dengan bodoh ke arah Kaisar Langit Merah Agung yang ganas dan pembasmi di udara, dengan ekspresi di wajah mereka yang sangat bervariasi. Siapa yang ingin kau basmi? Fang Xing menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, dengan cahaya tajam di matanya dan niat membasmi. Membasmi, apa gunanya saling membasmi? Bukankah lebih baik jika semua orang duduk dan minum teh sambil mengobrol? Beberapa dewa yang bergegas di depan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan memberikan nasihat yang sungguh-sungguh. Bodoh amat John denganmu. Fang Xing mencibir dan membalas dengan pedangnya. Energi bilah dingin memotong jurang yang dalam di udara. Makhluk-makhluk klan dewa yang mendekat segera terhempas oleh energi bilah dingin yang mengerikan itu, dan terbang menjauh bagaikan layang-layang yang talinya putus. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Shou dan yang lainnya melompat ke udara, tampak hikmat dan berteriak dengan suara dingin. Baru saja, mereka melihat Fang Xing membasmi buaya raksasa dan mengalahkan Tonggu, yang sungguh membuat mereka merasa sangat bahagia. Sayang sekali sekarang semua orang sudah tidak lagi menjadi anak-anak. Meskipun mereka merasa bahagia, mereka juga tahu bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar. Mereka membasmi orang-orang lain di wilayah aliansi ilahi dan mengalahkan Raja Ilahi lawan. Bagaimana mungkin Dewa Mahadewa memiliki sifat pemarah seperti itu dan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kalau kita tidak berjuang keluar sekarang, saya khawatir pasukan dewa akan segera datang. Bagaimana? Fang Xing menyapukan pandangannya ke sekeliling dan menatap istana putih yang menjulang tinggi di tengah benua. Alisnya berkerut, matanya dipenuhi dengan kekejaman, dan dia tersenyum dengan gigi terkatup. Sederhana saja, Dewa Mahadewa tidak mau menemui kita, jadi kita akan pergi menemuinya. Sambil berbicara, Qi Tianba mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke depan basmi ke arah istana ilahi. Sebenarnya, kamu ingin memaksa masuk ke istana Shen Xiao. Wajah Lu Shou dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan jantung mereka mulai berdetak kencang. Pangeran ini, sangat berani. Jika pemenggalan kepala buaya raksasa dan mengalahkan Raja Dewa Tonggu dapat dijelaskan sebagai tindakan kemarahan sesaat, maka menerobos masuk ke istana Shen Xiao merupakan provokasi serius terhadap otoritas dewa. Akankah permaisuri yang terkenal di dunia menghancurkan mereka semua dalam kemarahannya? Ikuti putra kaisar dan serang istana ilahi. Tepat ketika rusa tua, Tuan Wen, dan kodok bahagia merasa khawatir, sebuah suara gemuruh terdengar di telinga mereka. Para jenderal abadi dan prajurit abadi di bawah komando merekalah yang meraung gila-gilaan saat ini. Ada yang menawarkan harta abadi, ada yang mengangkat senjata, semuanya amat gembira, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kelompok bandit abadi ini, yang tidak dilahirkan dalam posisi tinggi, telah menerima banyak bantuan dan keberuntungan dalam proses mengikuti Fang Xing. Sekarang, mereka terangsang oleh adegan di mana Fang Xing membalaskan dendam terhadap Xiao Diao Zuan dan Xiao Guai Guai dengan segala cara. Mereka sangat marah dan luar biasa gembira. Pada saat ini, jangankan membiarkan mereka membobol istana Shen Xiao, mereka bahkan bisa membobol istana abadi. Lupakan saja, di saat kritis ini, kita harus mendukungnya tanpa syarat. Biarkan dia berjuang kali ini. Si Tua Lu pun mempunyai rencana dalam benaknya dan tidak berkata apa-apa lagi. 8 bendera besar di belakangnya telah berkibar di atas kepalanya. Membasmi, dipimpin oleh Fang Xing, semua murid Jie Dao menyerbu menuju Istana Putih di tengah benua dengan meriah. Momentum mereka begitu hebat dan aura mereka begitu kuat sehingga banyak dewa di sepanjang jalan ketakutan dan menyaksikan dari jauh. Ada juga beberapa prajurit dan jenderal dewa yang telah menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas ke langit untuk mencegat mereka. Akan tetapi, bagaimana mungkin para prajurit dan jenderal dewa biasa ini menghalangi jalan mereka di depan Fang Xing? Hanya dalam satu pertemuan, Qi Tianba, Mendao milik Fang Xing mengganggu formasi mereka dan mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Apakah Kaisar Langit Merah Agung ini benar-benar gila sekarang? Tak peduli apakah mereka adalah prajurit dewa atau makhluk biasa milik para dewa yang menyaksikan kejadian ini, guncangan di hati mereka sama besarnya dengan gelombang laut. Di puncak gunung yang tinggi, kira-kira 10.000 mil jauhnya dari rute yang dilalui Fang Xing dan kawan-kawannya menuju Istana Shen Xiao, ada seorang lelaki berpakaian abu-abu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tengah menatapnya. Tidak lain adalah Raja Dewa Yiyu, yang pernah ditemui Fang Xing sebelumnya.
Melihat Fang Xing memimpin sekelompok prajurit dan jenderal abadi menuju istana Senxiao, Raja Dewa Yiyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan, dengan ekspresi yang tidak yakin apakah itu senyuman atau ketidakberdayaan di matanya. Ia berkata dalam hati, pangeran ini sungguh menarik. Mungkinkah ia telah menyadari sesuatu? Benua ini pada awalnya dibudidayakan oleh negeri peri kecil. Dengan kultivasi Fang Xing dan teman-temannya saat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai istana Senxiao. Yang paling penting adalah bahwa makhluk biasa dari klan dewa benar-benar tidak memiliki banyak perlawanan di depan pasukan katak yang dipimpin oleh Fang Xing. Mereka menyaksikan mereka berlari langsung menuju istana Senxiao, dan mereka benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang pasukan yang berjumlah jutaan. Yang mulia, apakah Anda terlalu sombong? Tepat ketika Fang Xing bergegas ke depan istana Senxiao, lebih dari 1000 mil jauhnya, tiba-tiba dua sosok bergegas datang dari istana Senxiao. Yang satu adalah Raja Dewa Tonggu yang baru saja dikalahkannya dan melarikan diri kembali ke istana Senxiao, dan yang lainnya adalah Ibu Serangga Yuyin dengan penampilan ibel. Kedua Raja Dewa berdiri di kehampaan di depan istana Senxiao, dengan ekspresi serius, menatap dingin ke arah Fang Xing di bawah. Haha, putra kaisar ini hanya tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Tolong undang dewa-dewa keluar, dan aku akan meminta maaf padanya secara langsung. Menatap kedua Raja Dewa Agung itu, Fang Xing berhenti dan berkata sambil tersenyum. Meminta maaf. Raja Dewa Tonggu menatap Fang Xing dengan penuh kebencian dan mencibir, kau masih ingin bertemu dengan dewa-dewa saat ini. Tangkap dia. Bagaimana mungkin Dewa Mahadewa belum melihatku saat ini? Fang Xing juga sangat cemas saat ini. Dia menyerang buaya raksasa dan Raja Dewa Tonggu. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk melampiaskan amarahnya. Di sisi lain, dia juga ingin menggunakan cara ini untuk memperbesar masalah dan membuat khawatir dewa tertinggi. Yang lainnya takut kepada dewa, tetapi dia tidak. Sekarang, dia tidak dapat menemuinya karena berbagai peraturan. Sekarang, asal dia bertemu dengan dewa, sebagian besar masalah akan terpecahkan secara alami. Namun, yang tidak disangkanya adalah, dia sudah tergesa-gesa datang ke sini, tapi dewa-dewa masih belum bergerak. Dan Raja Dewa Tonggu dan Ratu Cacing tersembunyi tiba-tiba merobek wajah mereka dan memerintahkan untuk menangkapnya, yang membuatnya cemas. Ada yang salah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, tetapi dia berteriak dengan dingin bagaimana mungkin putra kaisar ini berhenti tanpa melihat dewa. Setelah itu, dia menyambar busur dari tangan jenderal abadi di sebelahnya, lalu mengeluarkan cahaya ilahi dari tengkorak kecil di pinggangnya, yang berubah menjadi anak panah. Busur itu seperti bulan purnama, dan melesat langsung ke arah istana Senxiao. Wah, anak panah itu melesat ke udara dan segera menemui penghalang di luar istana Senxiao, meledak seperti kembang api. Anda sangat sombong, Yang Mulia Di Liu, mengapa Anda tidak menyerah saat ini? Titik. Raja Dewa Tonggu berdiri di depan istana Senxiao, menyeringai dingin dan tampak sangat cerah, melambaikan bendera komandonya dan memerintah ribuan dewa dan makhluk. Otang pembawa sial, Tonggu, beraninya kau menggunakan perintah dewa. Pada saat ini, wajah Fang Xing berubah drastis. Dia tiba-tiba mengerti banyak masalah. Dia menatap tajam ke arah Raja Dewa Tonggu dan tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia bergegas ke Jiu Tian terlebih dahulu. Pada saat yang sama, pikiran ilahi ditransmisikan ke hati semua bawahannya. Berlari, masih ingin melarikan diri. Ketika Raja Dewa Tonggu melihat pemandangan ini, raut wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak kepada semua dewa di surga agar menjaganya. Gemerincing. Awalnya ini adalah sarang aliansi dewa, dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk dewa yang ditempatkan di sini. Pada saat ini, mereka mendengar teriakan keras dari Raja Dewa Tonggu, dan mereka semua bergegas mendekat. Mereka menyaksikan seluruh langit dan dunia dipenuhi oleh makhluk-makhluk ciptaan dewa, berhimpitan bagaikan air pasang, masing-masing memiliki pandangan aneh, dan suara pembasmian itu memekakkan telinga. Mereka tidak tahu dari mana mereka datang, namun mereka dengan paksa mengepung Fang Xing dengan kekuatan yang dahsyat. Aku adalah putra Kaisar Langit Merah Agung. Siapa di antara kalian, para budak, yang berani menghentikanku? Melihat pemandangan ini, Fang Xing mengerahkan kekuatan abadinya dan meraung seperti harimau, menggemparkan seluruh surga di 8 penjuru. Ancaman biasa seperti itu mungkin tidak akan berhasil pada siapapun, tetapi ini adalah aliansi dewa. Raungan Fang Xing yang dipadukan dengan kekuatannya yang dahsyat, sungguh-sungguh ada pengaruhnya. Makhluk-makhluk dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyerbu ke depan tiba-tiba ragu-ragu, mundur beberapa langkah, dan beberapa yang telah menyerbu ke depan juga berhenti di udara, menatap kosong ke arah Fang Xing dan para jenderal serta prajurit abadi yang ganas di belakangnya, tidak berani bergerak maju. Sejak diciptakannya dunia oleh para dewa abadi, semua makhluk ciptaan dewa telah menjadi budak, dan rasa takut terhadap para dewa abadi terukir dalam di tulang mereka.
Sekalipun mereka telah mengikuti Dewa Yang Maha Esa dan memutuskan untuk memberontak terhadap alam abadi yang agung, rasa takut itu tidak dapat dihilangkan. Jika mereka menghadapi makhluk abadi biasa, mereka masih bisa bertarung, tetapi bagaimanapun juga, Fang Xing sekarang adalah seorang kaisar, putra kaisar abadi. Berapa banyak orang di dunia yang memiliki status lebih mulia daripadanya? Dan orang yang memberi perintah itu bagaimanapun juga adalah Dewa Raja Tonggu, bukan dewa penguasa sendiri. Oleh karena itu, setelah Fang Xing meneriakkan ini, situasi yang sangat canggung pun terbentuk. Semua dewa merasa malu dan tidak seorang pun berani datang. Ayo pergi. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Xing meraung keras dan melesat ke langit terlebih dahulu. Pada saat ini, dia penuh dengan keganasan dan memiliki niat untuk membasmi. Tidak peduli siapapun yang berani datang, dia akan membasmi mereka dengan satu pukulan. Sampah, sampah, sekumpulan sampah, benar-benar ditakuti sampai seperti ini oleh seorang pangeran. Raja Dewa Tonggu sangat marah dan terus berteriak. Sekarang keadaan sudah seperti ini, bagaimana mungkin dia membiarkan Fang Xing lolos? Melihat dia hendak melesat ke langit, dia tidak berani menyerbu dan melawannya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia berbalik dengan cepat dan mengeluarkan bendera formasi yang memancarkan kekuatan suci dari Istana Senxiao. Kemudian dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjuk ke dahinya, mengeluarkan benang dewa, dan menempelkannya pada bendera formasi. Bendera formasi itu langsung membumbung tinggi ke angkasa dengan suara whoosh, dan melesat ke angkasa bagai kilatan petir. Sinar cahaya purba tersebar ke bawah, seperti awan dan riak warna-warni. Saat cahaya purba turun, benua ini tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan. Di 7 penjuru tepian benua ini, terdapat sebuah bukit kecil yang gelap dan tidak terlihat. Ketika bendera formasi di tangan Raja Dewa Tonggu terbang ke langit, ketujuh bukit terbelah pada saat yang sama, dan bendera formasi besar muncul dari tanah dan terbang ke langit. Kemudian, seluruh benua ini, atau negeri dongeng kecil itu, dihubungkan oleh cahaya primordial satu demi satu, dan cahayanya cemerlang. Hua 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 hua, di bawah kaki Fang Xing dan kawan-kawannya, tanah telah retak, tanah dan bebatuan di sekitarnya terangkat ke langit dengan dahsyat, sedangkan tanah di bawah mereka terus amblas. Bahkan mereka yang sudah terbang ke udara pun ditarik ke bawah oleh kekuatan yang mengerikan di bawah kaki mereka. Pertama, mereka ditarik jatuh oleh kodok-kodok yang digunakan sebagai tunggangan oleh para pengikut Jie Dao, lalu para prajurit abadi, dan kemudian para jenderal abadi. Pada akhirnya, bahkan Lu Shou dan Tuan Wen pun ditarik jatuh oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan mereka berteriak ketakutan. Kapan para dewa ini mempelajari formasi secanggih itu? Fang Xing juga telah ditarik oleh pasukan Hong Meng yang tak terhitung jumlahnya. Dia terkejut dan marah dalam hatinya, berani sekali Raja Dewa Tonggu ini menyakitiku atas nama dewa-dewa. Apakah dia gila, atau apakah dia benar-benar begitu berani sehingga dia berani? Sebelum suatu pikiran terlintas dalam benaknya, dia menggertakkan giginya, berhenti melawan, dan terjatuh karena kekuatan itu. Dentuman, dentum, dentum, dentum. Saat dia mendarat, tanah retak, dan seluruh benua bergulung dari semua sisi, seolah membentuk kulit telur berongga, menutupi dia dan prajurit serta jenderal abadi di dalamnya, dan benar-benar membentuk sangkar aneh, menggunakan seluruh benua sebagai penjara, mengunci Fang Xing dan yang lainnya di dalamnya. Kemudian rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, terwujud di sangkar, dan kemudian terbalik, dan kekuatan yang tak terlukiskan yang mampu merobek langit dan menapaki lautan terpancar satu demi satu, terus-menerus menarik keluar energi abadi yang agung dan murni. Panggilan. Melihat sangkar yang tampak seperti bunga teratai di kejauhan, Istana Senxiao tempat Raja Dewa Tonggu berada telah diam-diam melayang di ladang bintang. Wajahnya jelas sangat jelek. Sambil menatap kandang itu, ia terus terengah-engah, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Tonggu, kamu benar-benar sangat berani. Setelah beberapa saat, ibu serangga tersembunyi menoleh dan menatapnya. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Aku juga sedang memikirkan aliansi ilahi. Apakah Dewa Ilahi dapat menyalahkanku? Raja Dewa Tonggu menarik napas cepat beberapa kali dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Haha, kalau begitu, lebih baik semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kalau tidak, Dewa tidak hanya akan menyalahkanmu. Ratu Cacing tersembunyi menoleh dan menatapnya dengan serius. Dia akan membuat klanmu menghilang dari dunia, selamanya. Ekspresi wajah Raja Dewa Tonggu yang sudah sangat buruk rupa, tiba-tiba menjadi semakin buruk pada saat ini. Apakah Dewa Mahadewa tidak puas dengan kita dan ingin membasmi kita? Atau adakah konspirasi lain? Pada saat ini, murid-murid Jie Dao yang jatuh ke dalam formasi besar seperti teratai juga panik. Mereka tidak terluka atau terbasmi pada saat itu, tetapi terjebak di ruang yang luas tanpa langit dan bumi, tanpa pintu atau jendela.
Mereka hanya merasakan tekanan yang melonjak di sekeliling mereka, yang membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Akan tetapi, mereka menjadi semakin khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak-nebak secara acak. Bukan Dewa Utama, tapi Raja Dewa Tonggu yang menipu kita. Pada saat ini, Fang Xing berkata dengan suara dingin, wajahnya muram. Dia sangat yakin akan hal ini. Tepat ketika dia bergegas ke depan istana Shen Xiao, dia menembakkan anak panah ke arahnya. Anak panah itu dibuat dari asal yang dia sadap dari istana tengkorak. Setelah anak panah ditembakkan, energinya tersebar. Jika dewa-dewa berada di istana Shen Xiao, dia pasti bisa merasakannya, karena istana tengkoraknya pada awalnya disempurnakan dan diberikan oleh dewa-dewa. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengenali barang-barangnya sendiri. Akan tetapi, setelah menembakkan anak panah itu, dia tetap tidak muncul, yang menjelaskan masalahnya dengan sangat baik. Yang membuat Fang Xing khawatir sekarang adalah jika Dewa Ilahi tidak ada di alam ilahi, lalu siapa orang yang berkomunikasi dengan Marsekal Abadi Siksuan sebelumnya? Mengapa Raja Dewa Tonggu dan yang lainnya membiarkan aku menunggu di sini dengan sia-sia? Boom! Suara yang bagaikan guntur yang dalam terdengar perlahan di mana-mana, seakan-akan sebuah pabrik berat sedang didorong dengan kecepatan lambat. Saat kincir berputar, di ruang tempat Fang Xing dan yang lainnya di penjara, ada pula suatu kekuatan yang begitu lambat hingga nyaris tak terasa, namun tidak dapat dihentikan. Dengan kekuatan ini, masing-masing dari mereka terkejut menemukan perubahan, yaitu, kekuatan dalam tubuh mereka benar-benar ditarik keluar sedikit demi sedikit oleh formasi di sekitarnya. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, namun tidak berhenti barang sedetik pun, dan sama sekali tidak bisa dihentikan, bagaikan kacang dalam batu kilangan, semuanya diperas habis. Aku tidak menyangka akan ada formasi seperti itu di antara para dewa. Ini adalah formasi pembalikan yin yang legendaris. Kita dipenjara di sini, dan kekuatan dalam tubuh kita akan terus-menerus terkuras oleh formasi itu. Pada akhirnya, semua orang dalam formasi itu akan berubah menjadi mumi. Rusa Shou sangat terampil dalam formasi. Dia mampu mengenali formasi besar ini dan wajahnya berubah karena ketakutan. Para prajurit dan jenderal abadi lainnya merasakan hal yang sama, jadi tentu saja mereka tidak bisa tidak menyadari keanehan ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat menahan kekuatan formasi besar ini, jadi tentu saja mereka tidak dapat menghentikannya dari menguras kekuatan mereka. Sepertinya dia belum ingin membasmi kita. Fang Xing juga memiliki wajah muram. Dia merasakan pengoperasian formasi ini dan hilangnya kekuatan di tubuhnya. Dia memasang wajah muram dan diam-diam menebak jika dia ingin menyakiti kita, mengapa dia begitu lambat. Begitu formasi diaktifkan, semua orang akan menjadi mumi hanya dalam beberapa saat. Namun sekarang tampaknya formasi ini bekerja sangat lambat. Formasi ini hanya dapat menguras energi abadi kita sedikit demi sedikit. Bahkan makhluk abadi biasa mungkin dapat bertahan 2 atau 3 hari dalam formasi ini. Dengan kehidupan abadi, mereka setidaknya dapat bertahan selama lebih dari 10 hari. Ya, apa yang dilakukannya hanya akan membuat kita semakin lemah. Lu Shou mengangguk, setuju dengan tebakan Fang Xing, tetapi wajahnya masih ragu-ragu tapi, untuk apa dia melakukan ini? Mungkinkah dia hanya mengancam kita, mencoba memaksa kita menyetujui persyaratan tertentu dengan menggunakan metode yang lambat dan lamban ini? Tuan Wen juga mulai menebak secara diam-diam. Di antara kelompok pengikut Jie Dao, beberapa dari mereka muncul dari 100.000 Buddha abadi. Masing-masing dari mereka luar biasa dan memiliki beberapa kecerdasan dasar. Mereka segera tenang dan tidak lagi panik seperti sebelumnya. Tuan Lu dan Tuan Wen adalah orang-orang yang mampu berkultivasi hingga ke puncak dunia di bawah kondisi terbatas Tianyuan. Tentu saja mereka tidak mudah khawatir dan tetap tenang. Jika memang begitu, orang ini mungkin akan segera datang mencari kita. Fang Xing juga memiliki wajah cemberut, tetapi dia tidak panik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Lu Shou, rusa tua, bawa beberapa orang untuk menyelidiki dan melihat apakah ada cara untuk menghancurkan formasi ini. Yang lainnya, tetap tenang. Duduk bersila dan jangan berlatih Qigong. Dalam formasi ini, semakin banyak Anda berlatih Qigong, semakin banyak energi spiritual yang akan ditarik. Jika Anda berkonsentrasi dan menjaga hati, Anda dapat mengurangi kecepatan energi spiritual yang ditarik ke tingkat terendah. Si Tua Lu setuju, dan memilih beberapa orang yang ahli dalam teknik formasi dari antara para prajurit abadi, dan pergi menyelidikinya sendiri. Fang Xing duduk bersila, mengerutkan kening, berpikir diam-diam. Sampai sekarang, dia masih belum tahu apakah rencana Raja Dewa Tonggu adalah berurusan dengan Dacitian atau Kaisar Liu. Kalau melawan Dacitian, maka akan baik-baik saja, tetapi kalau melawan aliran Kaisar sepertiku. Lalu, ada masalah yang sangat menakutkan di depan. Raja Dewa Tonggu sama sekali tidak punya alasan untuk berurusan denganku. Jika dia melakukan itu, dia pasti punya alasan.
Dan siapa yang memberinya alasan ini? Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan setiap metode yang mungkin untuk menyelidiki. Perasaan spiritualnya bagaikan benang yang mengalir keluar. Sayangnya, ia segera menemukan bahwa formasi ini memisahkan langit dan bumi, dan kekuatan formasi itu sekuat roda gerindra. Setiap kali indera spiritualnya mencapai batasnya, indera tersebut akan terhapus oleh kekuatan formasi, sehingga mustahil untuk menyelidiki situasi di luar. Tanpa indera spiritual ini, ia seperti orang buta, tidak mampu memahami situasi luar sama sekali. Tuan, saya khawatir formasi Yin yang terbalik ini tidak dapat dipecahkan dari dalam. Tak lama kemudian, Lu Shou juga menyampaikan kabar yang sangat buruk. Formasi ini sangat sederhana. Ini adalah formasi penjara, dikombinasikan dengan formasi pengumpulan roh terbalik, tetapi orang yang membangun formasi ini sangat ambisius. Dia menggunakan bintang sebagai formasi, tetapi formasi ini sangat besar dan tak terbatas, yang sulit dibayangkan. Sekarang sulit untuk dihadapi. Semakin sederhana formasi ini, semakin sulit untuk ditembus, karena tidak meninggalkan celah bagi kita, kecuali ada seseorang di luar yang membantu kita membuka formasi ini. Tetapi yang paling sulit adalah bahwa dalam formasi ini, kita bahkan tidak dapat mengirim pesan. Kita seperti kacang dalam batu giling dan hanya bisa menunggu untuk mati. Fang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Situasi ini benar-benar tidak jelas. Seseorang dapat mengalahkan 10 jenis keterampilan dengan kekuatannya. Makin sederhana formasinya, makin sulit dipecahkan. Ambil contoh formasi Yin dan yang terbalik. Cara memecahkannya sangat sederhana. Anda hanya perlu menghancurkan salah satu dari beberapa bendera di luar. Anda bahkan dapat melakukan beberapa kerusakan pada bendera untuk membuat celah dalam formasi. Namun di dalam formasi itu, tidak ada cara untuk memecahkannya sama sekali. Benar-benar sempurna. Namun, melihat ekspresi gugup Lu Shou, Fang Xing tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini belum waktunya untuk putus asa. Bukankah ini tidak ada harapan?" Orang tua itu tertegun sejenak dan bertanya dengan suara bingung. Fang Xing mengangguk. "Tunggu saja dengan sabar, tentu akan ada jalan." Melihatnya seperti ini, Lu Shou hanya bisa mengangguk ragu dan menunggu dengan sabar. Energi abadi terkuras sedikit demi sedikit, dan kesabaran para abadi juga terkuras sedikit demi sedikit. Rasanya seperti berdarah tanpa henti. Tidak apa-apa kalau mereka berdarah sedikit, tapi kalau terus berdarah, mereka akan makin lemah sampai akhirnya mati. Semua orang memahami kebenaran ini, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan semua kejadian itu. Hal yang paling menakutkan adalah menunggu. Tetapi pada saat ini, prestise Fang Xing juga ditunjukkan, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu para dewa. Dalam formasi itu, selain perubahan kekuatan formasi dan ekstraksi energi abadi, semuanya tampak membeku. Tidak seorang pun dapat mendengar apapun untuk waktu yang lama. Namun, setelah hampir setengah hari, dalam kegelapan di depan Fang Xing dan yang lainnya, tiba-tiba terjadi perubahan. Sebuah bayangan samar muncul dan tak lama kemudian sosok manusia pun terlihat. Lelaki itu kurus kering, berpakaian abu-abu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambutnya beruban dan matanya tenang dan diam. Dia menatap Fang Xing dengan acuh tak acuh. Raja Dewa yang tersisa. Ketika pertama kali melihat orang ini, Lu Shou dan yang lainnya semuanya terkejut. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dipenjara begitu lama, orang pertama yang ditemuinya bukanlah Raja Dewa Tonggu, melainkan Raja Dewa Yiyu. Dia tampaknya merupakan salah satu dari 3 Raja Dewa yang tinggal di wilayah suci ini, tetapi dia tidak sering terlihat seperti Raja Dewa Tonggu dan Ratu Cacing Yuyin. Sejak kelompok mereka datang ke alam dewa, mereka hanya bertemu Raja Dewa ini 1 kali, pada hari pertama, dan tidak berurusan apapun dengannya. Kamu akhirnya sampai. Dibandingkan dengan keterkejutan Lu Shou dan yang lainnya, Fang Xing tampak sangat tenang, seolah-olah dia sudah menduga bahwa dia akan datang. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kau adalah putra Kaisar Langit Merah Agung. Raja Dewa Yiyu menatap Fang Xing cukup lama sebelum dia tiba-tiba berbicara dan tersenyum. Kemudian dia melirik Lu Shou dan Tuan Wen dengan pandangan meremehkan. Hal ini membuat Lu Shou dan Tuan Wen merasa sangat terkejut. Dari sorot matanya, sepertinya Raja Dewa Yiyu mengenali mereka, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengingat di mana mereka pernah melihat Raja Dewa ini sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka kalau kau ternyata adalah murid tertua dewa. Fang Xing juga menatap Raja Dewa yang tersisa, tersenyum sedikit, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sengaja. Itu hanya kebetulan, atau mungkin aku tidak punya tujuan lain, jadi aku menjadi muridnya. Raja Dewa Yiyu tampak mendesah tak berdaya, lalu sedikit mengernyit dan melirik Lu Shou dan Tuan Wen, berkata mungkin karena alasan yang sama mengapa kedua orang ini menjadi muridmu, tapi aku sedikit terkejut bahwa kamu berani menerima mereka. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku tahu asal-usulnya dan aku punya niat sendiri.
Fang Xing langsung memotongnya dan berbicara dengan tenang. Aku tidak peduli apa niatmu. Tidak banyak hal yang layak menjadi perhatianku saat ini. Raja Dewa Yiyu menghela napas pelan, tampak sedikit lelah, dan berkata, awalnya aku berutang budi padamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, tentu saja aku harus membalas budi ini. Katakan padaku, apa yang bisa aku bantu? Dia berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi kamu harus ingat bahwa aku hanya berutang satu kebaikan padamu, dan kultivasiku terbatas. Mungkin aku bisa membantumu menghancurkan bendera dunia luar dan membiarkanmu keluar, tetapi setelah kamu keluar, Tonggu dan Yuyin pasti akan menemukanmu, dan kemudian aku tidak akan dapat membantumu melarikan diri dari mereka. Dia bisa mengeluarkan kita. Lu Shou dan yang lainnya semuanya gembira dan merasa sedikit berharap. Meskipun setelah keluar, dia pasti harus bertarung dengan Raja Dewa Tonggu dan yang lainnya, terutama jika dia mencoba keluar dari domain dewa yang dijaga ketat. Itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah, dan dia tidak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup, tetapi itu jauh lebih baik daripada di penjara di sini. Tidak perlu terburu-buru. Katakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu. Apakah Dewa Mahadewa mengetahuinya? Tanpa diduga, Fang Xing sangat tenang. Dia mengangkat alisnya dan bertanya pada Raja Dewa Yiyu. Tentu saja, Dewa Langit tidak tahu tentang pemenjaraanmu. Dia tidak berniat menjadikan Daci Tian musuh bebuyutan. Raja Dewa Yiyu mengatakannya dengan sangat sederhana, masalah ini hanyalah keputusan Tonggu sendiri. Dewa-dewa tahu tentang aliansi dengan Daci Tian, tetapi dia tidak tahu bahwa Tonggu meminjam keinginannya untuk menciptakan begitu banyak hal tambahan. Jadi dia tidak ingin melakukan apapun pada Daci Tian. Fang Xing menghela napas lega, dan nadanya menjadi agak santai di mana dia sekarang. Raja Dewa Yiyu sedikit terkejut, tetapi tetap menjawab dengan jujur di suatu tempat di Sungai Abadi Duobao, sebuah peristiwa besar tengah berlangsung. Baiklah kalau begitu. Fang Xing tertawa, kamu tidak perlu membantuku menghancurkan formasi itu, bantu saja aku menyampaikan pesan. Raja Dewa yang misterius itu jelas sedikit terkejut dengan tawaran Fang Xing, tetapi dia tidak tampak seperti orang yang ingin tahu. Dia bahkan tidak bertanya pada Fang Xing pesan apa yang ingin dia sampaikan. Dia hanya menundukkan matanya dan berkata dengan tenang, Sang Dewi ada di Sungai Abadi Duobao, mendesak sesuatu yang penting. Tidak ada orang lain yang dapat mengganggunya. Di wilayah suci ini, hanya kita bertiga yang dapat menyampaikan pemikiran suci kepadanya. Namun, jika pesan yang kau sampaikan tidak cukup untuk membuatnya terkesan, dia akan mengabaikanmu. Bahkan jika tindakan Tonggu membuatnya tidak puas, dia mungkin tidak akan berhenti mendesak dan kembali untuk menyelamatkanmu. Dia hanya akan membasmi Tonggu setelahnya. Ya, Tuan Dao, masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Tuan Wen dan yang lainnya juga sedikit khawatir dan bergegas maju untuk membujuk mereka. Terpenjara di sini, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tidak peduli apapun asal-usul Raja Dewa yang tersisa ini, dialah satu-satunya penyelamat saat ini. Namun Fang Xing jelas sudah mengambil keputusan dan hanya berkata, teruskan saja pesannya. Raja Dewa Yiyu tidak berkata apa-apa lagi dan bertanya dengan tenang, apa pesannya? Fang Xing berpikir sejenak, lalu tertawa dan berkata, kamu tidak bisa melupakan anakmu hanya karena kamu punya suami. Dahi, titik. Bahkan Raja Dewa Yiyu yang acuh tak acuh pun terkejut dengan kata-kata ini. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Setelah beberapa lama, dia menatap Fang Xing dan berkata, apakah kamu yakin, setelah mendengar kata-kata ini, dewa-dewa tidak akan membasmimu, tetapi datang untuk menyelamatkanmu? Di mata semua dewa, Dewa Mahadewa adalah makhluk yang murni dan agung. Berapa banyak pria di dunia yang bisa dianggap serius olehnya? Terutama kekuatan surgawi yang ia kembangkan sangatlah dahsyat. Dikatakan bahwa dia harus menjaga tubuhnya tetap murni sepanjang hidupnya, jika tidak kekuatannya akan hancur. Oleh karena itu, menikah adalah sesuatu yang mustahil bagi Sang Dewi. Dan siapakah yang begitu lelah hidup hingga ia akan mengemukakan hal seperti itu di depannya? Terutama kalimat aku lupa tentang anakku setelah aku punya suami begitu kasar dan lugas, kedengarannya seperti sarkasme dari sudut pandang manapun Anda mendengarkannya. Baik itu Raja Dewa yang tersisa maupun para prajurit dan Jenderal Abadi, mata mereka berubah. Namun Fang Xing penuh percaya diri. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, silakan, sampaikan saja pesannya. Baiklah, dengan mengirimkan surat ini, aku akan membalas budimu. Raja Dewa Yiyu jelas merasa bahwa dialah yang bertanggung jawab. Jika dia membuat marah Dewa Langit, Putra Kaisar Langit Merah Agung pasti akan mati, dan dia, sang utusan, kemungkinan besar juga tidak akan berakhir dengan baik. Akan tetapi, karena dia sudah setuju, dia tidak berkata apa-apa lagi dan setuju dengan tenang. Guru, siapakah dia? Setelah Raja Dewa yang tersisa pergi, Lu Shou akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa.
Dia dan Tuan Wen sama-sama menyadari bahwa Raja Ilahi ini sepertinya mengenali mereka, tetapi penampilan, aura, dan kultivasinya semuanya sangat asing. Hanya tatapan matanya yang dingin yang membuat mereka merasa agak familiar. Apakah kau sudah lupa musuh besar yang berjuang demi jalan keabadian dengan begitu cepat? Fang Xing memandang mereka sambil tersenyum. Dia tidak berbicara secara langsung, tetapi suatu pikiran ilahi merasuk ke dalam hati mereka. Kamu mengatakan itu. Mendengar ini, Tuan Lu dan Tuan Wen segera teringat seseorang dan wajah mereka berubah drastis. Tentu saja itu adalah Raja Roh 9 Tianyuan. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Fang Xing juga tampak sedikit sedih. Dia jelas tidak menyangka akan melihat serangga berkepala 9 lagi secepat ini. Setan besar yang selalu berambisi menjadi abadi dan hampir memutus fondasi klan naga ini awalnya adalah musuh bebuyutannya, namun mereka bersatu secara kebetulan di alam naga. Setelah itu, melihat kekecewaan orang ini setelah menjadi abadi, Fang Xing tidak lagi memiliki niat untuk membasminya. Selain itu, dalam cita-cita Fang Xing, jika tidak ada orang yang membasmi serangga berkepala 9 untuk membuktikan kebenarannya, pastilah Aolai, satu-satunya pewaris Istana Naga, jadi dia membiarkannya pergi. Baru sekarang kita bertemu lagi setelah kita berpisah di alam naga. Dunia ini sungguh aneh. Serangga berkepala 9, yang bertekad untuk menjadi abadi dan bahkan melahap satu-satunya saudara perempuannya agar bisa melakukannya, memilih untuk bergabung dengan kubu Protoss setelah memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Pada zaman Tianyuan, serangga berkepala 9, yang meremehkan cabang zaitun yang dilemparkan oleh dewa penguasa dan diam-diam bertekad untuk melangkah ke domain bintang, akhirnya bergabung dengan dewa penguasa setelah perjalanan panjang melintasi bintang-bintang. Fang Xing terlalu malas untuk memikirkan apa yang terjadi padanya setelah mereka berpisah di alam naga. Saat pertama kali bertemu dengannya di alam ilahi, dia tidak dapat mengenalinya. Belum lama ini mereka berpisah di alam naga, tetapi dia telah berubah drastis, dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berbeda. Bahkan auranya pun terdistorsi, dan dia tampak suram dan kelabu, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dialah yang secara diam-diam mengirim pesan kepada Fang Xing, menyebut dirinya seorang teman lama dari alam naga, yang membuat Fang Xing mengenalinya. Tentu saja, Lu Shou dan yang lainnya tidak dapat lagi mengenali identitasnya. Dilihat dari penampilannya, dia tidak berniat mengakui identitasnya kepada Lu Shou dan yang lainnya. Namun, Fang Xing bersedia mempercayainya. Secara intuitif, dia merasa bahwa serangga berkepala 9 benar-benar ingin membalas budi. Kalau tidak, dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya kepadaku. Membiarkan Lu Shou dan yang lainnya berspekulasi sendiri, Fang Xing merasa tenang, tinggal menunggu kedatangan dewa tertinggi. Memikirkan apa yang dikatakan serangga berkepala 9, dia menjadi tenang. Karena bukan atas perintah dewa sendiri, maka kali ini akan menjadi sangat meriah. Jika kamu khawatir dengan kemarahan dewa, kamu bisa menghindarinya seperti yang dilakukan Yi Yu. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Pada saat ini, di dunia luar, di langit berbintang alam dewa, makhluk ras dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bintang-bintang kecil di sekitarnya, dan beberapa langsung berkumpul di ladang bintang, menatap ke arah negeri dongeng kecil asli dengan ngeri. Pada saat ini, tidak ada benua di arah ini. Yang ada hanyalah sangkar hitam seperti teratai batu, 8 bendera formasi, dan rune seperti bintang yang mengambang di sekitar teratai, perlahan-lahan berbalik, dan jejak energi peri diekstraksi dari teratai, berubah menjadi saripati peri murni. Istana Sensiao putih melayang di depan teratai seperti istana. Pada saat ini, di beranda istana, Raja Dewa Tonggu melipat tangannya, menatap bunga teratai di depannya, memejamkan matanya sedikit, dan berbisik kepada ibu serangga Yuyin yang berdiri di sampingnya. Haha, aku tidak bermaksud membagi kesalahan ini denganmu. Ibu serangga tersembunyi tersenyum tipis dan melirik Raja Dewa kuno dengan tenang. Saya hanya sangat ingin tahu, apakah Anda begitu yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan Anda? Bagaimana jika Kaisar Si yang abadi menipu Anda? Dia tidak akan berbohong padaku. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kata Dewa Raja Tonggu dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Aduh, sekalipun semuanya berjalan sesuai keinginanmu, aku khawatir Dewa Mahadewa tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ratu serangga tersembunyi tertawa, terbang ke langit berbintang, dan segera menghilang. Di istana Sensiao yang besar, hanya Raja Dewa Tonggu yang tersisa, dengan lengan terlipat di dada, kepalanya tertunduk, dan sosoknya tetap diam. Ini lebih cepat dari jadwal. Pada saat ini, Kaisar Si dari klan Langit Merah Agung sedang duduk dengan tenang di istana peri miliknya, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Di depannya berdiri Peri King Luo dan para jenderal peri, yang tampak khawatir. Dia memegang kepingan giok di tangannya. Setelah sekian lama, dia menghela napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri,
sekarang bukan saat yang tepat, tetapi tidak ada pembelaan. Dia mendengar bahwa adik laki-lakiku sangat waspada dan mengetahui niatnya, jadi dia harus mengambil risiko besar dan bertindak lebih awal. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya lagi. Meskipun ini akan menyebabkan banyak hal gagal, itu tidak dapat diterima. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membuat keputusan kirimkan surat permintaan kepada Marsekal Abadi, yang mengatakan bahwa misi saudaraku ke alam ilahi tidak berhasil, dan dia membuat marah Dewa Ilahi, yang menekannya di penjara alam ilahi, yang merusak kekuatan Dewa Surgawi Merah Agung. Aku secara pribadi akan mengirim pasukan untuk menyelamatkannya. Yang mulia, meminta pertarungan seperti ini. Saya khawatir itu terlalu jelas, siapapun bisa melihat kekurangannya. Seorang Jenderal Abadi Tai di bawah komando Kaisar Si melangkah maju dengan ekspresi serius dan memberi pengingat. Lagi pula, kalau dia mati, orang-orang akan mencurigaiku, jadi apa pentingnya kalau ada kekurangan? Indra bersikap sangat santai dan tidak membiarkan siapapun menanyainya. Para prajurit abadi di bawah komandonya hanya bisa mengangguk perlahan dan menyerahkan surat permintaan mereka untuk bertarung. Saat tidak ada seorang pun di sekitar, Peri Qingluo melangkah maju dengan ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Kanan, Kaisar Si menggosok alisnya, dan tampak sakit kepala. Dia berkata dengan lembut Raja Dewa Tonggu benar-benar bukan orang yang cerdas. Dia bisa saja membuat kesalahan dalam masalah yang begitu sederhana. Tapi itu bagus. Setidaknya keadaan tidak akan menjadi tidak terkendali. Masih ada peluang besar. Kamu, mungkinkah? Mendengarkan Kaisar Si mengucapkan nama Raja Dewa Tonggu dengan sangat mudah, seolah-olah dia tidak merasa ada yang salah sama sekali, wajah Peri Qingluo berubah beberapa kali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Dia bahkan mengucapkan kata kamu beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Aku telah bersekutu dengan Raja Dewa Tonggu. Indra nampaknya tidak merasa ada yang salah dan mengatakannya sambil tersenyum. Dek. Setelah mendengar kata-kata ini, Peri Qingluo mundur beberapa langkah dan wajahnya berubah drastis. Dia masih ingat saat dia ragu terhadap Di Liu, Disi pernah berkata bahwa Disi jelas-jelas tidak punya nyali untuk berkolusi dengan para kultivator Tian Yuan. Dia tidak pernah menyangka kalau dia punya nyali seperti itu dan benar-benar telah bersekongkol dengan para dewa sejak lama. Berkolusi dengan ras alien adalah hal tabu. Ketika para dewa mengikuti Dewa Yang Maha Esa dan menjadi musuh 33 surga, mereka sudah menjadi ras alien. Meskipun Marsekal Abadi akan berkomunikasi dengan dewa-dewa untuk mencapai tujuan tertentu, setiap surat yang diserahkannya akan dicatat dan diserahkan kepada 3 dewa abadi. Sekarang, dengan status Kaisar Si, dia benar-benar menghubungi Raja Dewa Tonggu secara pribadi. Ini kejahatan serius. Haha, jangan khawatir. Meskipun kita telah bergabung, dia tidak akan mengkhianati dewa tertinggi, dan aku tidak akan mengkhianati Daci Tian. Kaisar Si berkata lembut, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tersenyum kami baru saja menyetujui beberapa hal. Tidak ada langit atau bumi, tidak ada siang atau malam, dan tampaknya akan tetap seperti ini selamanya, tetapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa mustahil untuk tetap seperti ini selamanya. Suara gemuruh bagaikan guntur mengingatkan mereka bahwa kultivasi yang telah mereka kerjakan dengan keras akan mengalir sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatan pembentukannya telah berkurang ke titik terendah, tingkat alirannya sangat lambat, dan hampir mustahil untuk merasakannya tanpa pengamatan yang cermat, tetapi kehilangan ini tidak akan berhenti sedetik pun. Sesekali, mereka dapat dengan jelas merasakan kelemahan mereka sendiri. Rasanya tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Terutama perasaan kehilangan kultivasi, kurasa tidak ada makhluk abadi yang mampu menanggungnya. Karena kultivasi menuju keabadian ibarat emas dan perak bagi orang tua yang kaya raya. Orang tua kaya ini mungkin menghabiskan uang seperti air dan anggur, tetapi dia sama sekali tidak tahan melihat kekayaannya diambil sedikit demi sedikit. Sekalipun kecepatan menghilangkannya sangat lambat, itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, sangat sedikit makhluk abadi yang terperangkap dalam formasi yin dan yang terbalik yang benar-benar mati setelah kehabisan energi mereka. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka menjadi gila karena perasaan ini terlebih dahulu, atau mereka membuat banyak keributan dan terus membombardir formasi dengan sia-sia, menyebabkan energi abadi mereka terkuras habis, dan kemudian mereka basmi diri, atau mereka saling membasmi dengan gila-gilaan dan berakhir dengan setumpuk tulang. Raja Dewa Tonggu menunggu dengan tenang selama 2 hari dan akhirnya tidak dapat menahannya. Dia meminjam kekuatan bendera formasi dan memproyeksikan dirinya ke dalam formasi untuk memeriksa. Dia berpikir bahwa bawahan Kaisar Liu pasti sedang kacau saat ini, dan banyak dari mereka mungkin telah dibasmi olehnya. Namun, ia terkejut mendapati formasi itu tampak begitu sunyi. Semua orang hanya duduk bersila dengan tenang, tanpa kepanikan atau kebingungan, senyap bagaikan kuburan. Tampaknya Yang Mulia Pangeran memiliki cara yang baik dalam mengatur bawahannya.
Sungguh mengagumkan. Titik titik titik. Titik titik titik. Raja Dewa Tonggu mengamati dengan tenang selama beberapa saat sebelum dia berbicara perlahan, menatap Fang Xing dengan senyuman di wajahnya. Haha, bagaimana mungkin seorang putra kaisar bisa bertahan hidup tanpa trik kecil ini? Fang Xing membuka matanya dan menatap bayangan Raja Ilahi Tonggu di depannya. Dia tidak marah, tetapi hanya tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang penasaran. Aku sudah lama ingin bertanya langsung kepadamu. Tonggu, kamu juga seorang Raja Dewa, bagaimana mungkin kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Aku adalah putra kaisar, saudara, kamu benar-benar berani menyakitiku, apakah kamu tidak takut bahwa langit merah besar akan menyalahkanmu dan mengirim pasukan untuk menyerang? Kekuatan aliansi dewa secara alami tidak kecil, tetapi kamu tidak berpikir bahwa kamu, beberapa suku kecil, dapat melawan 100.000 prajurit abadi dari langit merah besar, kan? Tentu saja saya tidak bisa menahannya. Raja Dewa Tonggu menjawab dengan jujur yang kuat makin kuat, dan yang lemah makin lemah. Menurut catatan kuno, ketika para dewa pertama kali datang ke 33 surga, para dewa adalah musuh mereka yang kuat. Mereka membasmi para dewa hingga hampir punah, dan akhirnya harus berdamai dengan para dewa utama kita dan gencatan senjata, hidup dalam kehinaan. Namun, Anda telah berkembang terlalu cepat. Kami pernah percaya bahwa para dewa di alam para dewa yang tersebar sudah menjadi kekuatan tempur terkuat dari umat manusia, tetapi siapa yang bisa berharap bahwa Anda akan menemukan keberuntungan di atas kehidupan abadi, dan para dewa sejati muncul. Di antara para dewa sejati, para dewa Tai muncul. Di antara para dewa Tai, para dewa emas Daluo muncul. Di atas para dewa emas Daluo, seorang raja abadi yang bahkan lebih kuat lahir. Pada titik ini, ekspresinya sedih dan berat. Yang kuat dan yang lemah saling terbalik, dan dalam setiap pertempuran, para dewa perlahan-lahan kalah. Beberapa dibasmi oleh para dewa abadi, dan beberapa diperbudak oleh para dewa abadi. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi para dewa abadi, meskipun kita, para dewa, semuanya dikaruniai kekuatan magis. Meski begitu, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan kekuatan para dewa abadi telah mencapai puncaknya, sementara para dewa kita menjadi semakin lemah. Hari ini, apakah kita dapat mengalahkan para dewa abadi? Sebagian besar dewa bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan para dewa abadi. Yang mereka inginkan hanyalah bertahan hidup. Bahkan jika mereka mengikuti dewa utama, mereka terhalang oleh identitasnya sebagai seorang dewa abadi. Haha, Fang Xing tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Akankah para dewa ini menyerah begitu saja setelah pasukan surgawi merah besar kita tiba? Sangat mungkin. Dalam tawanya, Raja Dewa Tonggu tidak tertawa. Ekspresinya tampak sedih dan tak berdaya. Kalian bisa membiarkan mereka memukuli guk-guk yang tenggelam, biarkan mereka menindas makhluk-makhluk Tianyuan dan dunia abadi kecil yang berasal dari asal yang sama dengan kalian para abadi. Tetapi jika kalian meminta mereka untuk benar-benar melawan pasukan 33 surga, berapa banyak dari mereka yang memiliki keberanian untuk mengangkat senjata? Mereka melihat tatapan menjilat kalian sebelumnya, dan kalian juga melihatnya, membalikkan badan kalian. Masing-masing dari mereka membenci dunia abadi agung, tetapi ketika mereka benar-benar bertemu, mereka selalu secara tidak sadar menganggap diri mereka sebagai budak dari keluarga abadi. Lalu kau masih berani memenjarakanku? Fang Xing tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan Raja Dewa kuno mengeluh di sini, dan matanya membelalak. Haha, itu sebabnya aku ingin memenjarakanmu. Ada kegilaan tertentu di mata Raja Dewa Tonggu. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara yang dalam, ekspresinya tampak agak fanatik. Kamu adalah putra kaisar, kamu adalah putra kaisar langit merah agung. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa kamu tidak sehebat sebelumnya, kamu tetaplah seorang kaisar. Dalam legenda klan dewa kita, kamu pernah menjadi putra kaisar yang terkuat. Hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat kaisar abadi, dan mereka tidak berani membicarakannya. Hanya kamu yang sering muncul dalam diskusi mereka. Semua orang takut padamu, semua orang menghormatimu, dan mereka bahkan tidak berani menyebut namamu secara langsung. Melihat penampilannya yang fanatik, bahkan Fang Xing merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Dewa Tonggu, dia punya firasat buruk dan tidak bisa menahan tawa. Kurasa kamu harus tenang. Aku tidak akan tenang, aku tidak akan tenang. Raja Dewa Tonggu terus berbicara, sosoknya semakin lemah menghadapimu dan mengucapkan kata-kata ini, tekadku semakin kuat. Aku harus mengikuti rencanaku dan membasmimu. Hehe, karena kau masih begitu tenang sampai sekarang, aku akan mempercepat formasi. Kaisar Si mungkin akan tiba di lain hari, dan aku akan memberimu hadiah besar untuknya dan untuk dewa tertinggi. Semua ini akan terjadi sesuai keinginanku. Hei, kembali lagi, mari kita ngobrol sebentar. Melihat sosok Raja Dewa Tonggu memudar dan menghilang,
Fang Xing tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya mengobrol dengannya dan menganalisis pro dan kontranya. Aku ingin menakutinya, bukan membuatnya marah. Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu fanatik? Terlebih lagi, dia baru saja mengucapkan kata kaisar dan sudah waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia begitu cemas sehingga dia ingin keluar untuk mempercepat operasi formasi tanpa penjelasan lebih lanjut. Otang pembawa sial, aku bertindak seolah dia adalah mentor psikologisnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama setelah kepergian Raja Ilahi Tonggu, kecepatan seluruh formasi meningkat secara signifikan. Dia justru mempercepat pergerakan kekayaan besar itu. Perubahan ini juga mengejutkan Fang Xing dan murid-murid Jie Dao di bawah. Beberapa murid Jie Dao yang awalnya berada pada level lebih rendah dan mencoba bertahan, kehilangan sejumlah besar energi abadi hampir dalam sekejap, dan hampir terluka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berteriak ketakutan saat ini, menatap Fang Xing dengan iba. Menguasai, mereka bisa bertarung melawan musuh yang kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang rela kehilangan kultivasinya dengan sia-sia. Xiao Fang Xing, cepat datang, Xiao Guer. Pada saat ini, panggilan Cier terdengar dari istana kerangka di pinggang Fang Xing, yang membuat wajah Fang Xing berubah drastis. Gadis kecil itu awalnya terkena kutukan dan berada dalam situasi buruk. Dia mampu mempertahankan wujud manusianya hanya karena Fang Xing menggunakan obat abadi untuk pencerahan. Sekarang dalam formasi ini, Fang Xing juga melindungi istana kerangka dengan kultivasinya sendiri. Selain itu, istana kerangka awalnya adalah dunia kecil, terisolasi dari langit dan bumi, sehingga hilangnya energi abadi jauh lebih lambat daripada dunia luar, sehingga bertahan selama 2 hari ini tanpa bahaya apapun. Tetapi sekarang, formasi Yin yang terbalik telah meningkatkan kecepatannya, dan gadis kecil buta itu jelas terpengaruh. Fang Xing bahkan tidak perlu masuk untuk memeriksa, dia tahu seperti apa penampilannya sekarang. Apa yang orang menyebalkan ini lakukan pada Kaisar Si itu? Alis Fang Xing terangkat seperti pisau, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Jika kecepatan hilangnya energi abadi berlanjut seperti sebelumnya, bahkan jika prajurit abadinya kehilangan lebih banyak, mereka masih dapat diisi ulang setelahnya. Tetapi pada kecepatan saat ini, energi abadi yang hilang akan terlalu banyak, sehingga esensinya akan benar-benar rusak. Akan memakan waktu lama untuk mengisinya kembali pada saat itu. Kirim pesan ke semua suku di luar wilayah ini ketika Kaisar Sixian tiba, tidak perlu menghentikannya. Pada saat ini, di luar, di depan istana Shen Xiao, Raja Dewa Tonggu, yang sedang memegang bendera formasi dan melambaikannya dengan penuh semangat, juga menunjukkan ekspresi gila di wajahnya. Dia melambaikan bendera dengan penuh semangat, mendesak operasi cepat formasi Yin dan yang terbalik, dan dengan lantang mengeluarkan berbagai perintah. Sebelumnya, dia bertindak hati-hati dan waspada. Meskipun dia melakukan hal itu, dia merasa khawatir dan cemas kalau Dewa Mahadewa akan menghukumnya. Namun saat ini, pikirannya jernih dan pekerjaannya jauh lebih lancar. Sambil mendesak pembentukan, dia mengeluarkan berbagai perintah, dan dia bersemangat tinggi. Apakah kamu benar-benar ingin menempuh jalan ini sampai akhir? Di sebelah istana Shen Xiao, suatu titik muncul sesosok, berdiri di langit berbintang dengan tangan di belakang punggungnya. Yi Yu, aku tahu kau adalah antek setia dewa, dan kau hanya setia padanya, tapi sebaiknya kau jangan menghentikanku saat ini. Raja Dewa Tonggu merasakan kehadirannya dan berteriak dengan dingin tanpa menoleh. Seorang antek yang setia. Setelah mendengar ini, Raja Ilahi Yi Yu tampak tersenyum pahit. Gelar yang diucapkan Raja Dewa Tonggu secara tidak sadar menyentuhnya sampai batas tertentu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bereaksi. Dia hanya menghela napas dan berkata pelan, benarkah? Tentu saja tidak. Raja Dewa Tonggu tiba-tiba berbalik dan menatap Yi Yu dengan tajam. Jika aku seekor guk-guk pelari, maka aku juga seekor guk-guk pelari dari seluruh klan dewa. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Yi Yu tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar dari kejauhan. Jawab pertanyaanku. Jika kamu tidak mau menjadi guk-gukku, mengapa aku harus menjaga nyawamu? Dahi, Raja Dewa Tonggu, yang mengendalikan formasi dengan tatapan fanatik dan ekspresi tidak ada yang bisa menghentikanku, tiba-tiba membeku. Gerakannya menjadi kaku, lalu perlahan dia menoleh dan melihat ke belakang Raja Dewa Yi Yu. Dia tiba-tiba tertegun di tempat. Dia melihat sebuah sosok berjalan perlahan ke arahnya di hamparan bintang. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun peri lavender. Ujung gaunnya berkibar di hamparan bintang, seolah menghalangi cahaya bintang. Dia sangat cantik dan anggun, tetapi dia juga memiliki jiwa heroik maskulin. Dia hanya berjalan ke arahnya dengan langkah ringan, tetapi semua yang ada di bidang bintang itu tampak sedikit bergetar. Ya dewa, tidak ada wanita lain di dunia yang begitu agung, mendominasi, dan menawan.
Tidak ada wanita lain yang mampu membuat langit berbintang yang begitu besar menjadi redup dalam sekejap. Raja Dewa Tonggu menatap kosong ke arah dewa tertinggi yang mendekat, pupil matanya mengecil menjadi lubang jarum pada saat itu. Di belakangnya, semua makhluk hidup di surga dan seluruh alam menundukkan kepala dan memberi hormat ke arah Dewa Mahadewa. Dan adegan salam sapa ini menjadi latar belakangnya pada momen ini. Titik titik titik, titik titik titik. Dalam hatinya, ada kebingungan. Mengapa Dewa Mahadewa kembali? Di saat kritis seperti ini, mengapa dia menghentikan promosinya dan kembali ke alam dewa? Otang pembawa sial, ini semua salah wanita tua itu karena datang terlambat. Pada saat ini, Fang Xing dan yang lainnya dalam formasi juga dalam bahaya. Di Istana Kerangka, kondisi gadis kecil buta itu semakin memburuk, dan dalam formasi, energi abadi dari murid-murid Jie Dao yang lebih lemah ditarik oleh formasi, dan beberapa dari mereka telah menderita kerusakan yang tak terhentikan. Hal ini membuat Fang Xing marah dan cemas, dan dia hanya bisa memasukkan mereka ke dalam Istana Kerangka. Akan tetapi, ini hanyalah tindakan sementara. Dalam kegelisahannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, dan dia benar-benar menyalahkan dewa karena datang terlalu lambat. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendengar suara Swiss di atas kepalanya. Mereka mendongak dengan takjub, dan melihat pemandangan yang mengerikan. Bagian atas sangkar yang terbuat dari benua telah robek, memperlihatkan langit berbintang yang gelap. Kekuatan formasi yang terkandung dalam sangkar itu semuanya bocor keluar dari bagian atas sangkar yang robek, dan energi peri yang baru saja diekstraksi tiba-tiba meningkat pada saat ini, dan menyerang balik seperti gelombang, mengalir deras ke tubuh para bawahan. Pemandangan yang sangat mengejutkan ini mengejutkan semua orang dan mereka semua menatap ke langit dengan bingung. Tepat di samping sangkar langit dan bumi yang terkoyak, bayangan lavender muncul. Dia sangat cantik, dengan ekspresi dingin dan sepasang mata merendahkan yang menatapku dengan acuh tak acuh. Wanita tua mana yang sedang kamu bicarakan? Pemilik sepasang mata itu menyapu kandang dan kemudian mendarat di Fang Xing. Seolah-olah semacam cahaya dingin telah menyapu Fang Xing 1000 kali pada saat ini, tetapi dia tetap tenang dan bertanya lembut dengan ekspresi kosong. Dahi, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan tanpa sadar menjelaskan bagaimana mungkin. Aku dengan jelas mengatakan tua. Saya mengucapkan kata tua 2 kali, tetapi saya tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggantikannya. Saya merasa cemas, lalu tersenyum dan berkata, "Halo, Lao Ganma." Sambil berbicara dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan membungkuk. "Itu kamu." Pada saat ini, wajah sang dewa juga berubah drastis. Dia merasa ragu ketika datang ke sini, tetapi dia tidak yakin. Setelah melihat utusan surgawi merah besar ini, matanya terfokus pada Kaisar Liu. Dengan kultivasinya yang menakjubkan, dia merasakan ada yang tidak beres dengan jiwa Kaisar Liu, namun hal itu ditutupi oleh keinginan Buddha yang hampir sulit dipahami. Akan tetapi, penemuan kecil ini belum cukup baginya untuk memastikan apakah lelaki di depannya adalah lelaki yang telah ia tebak dalam hatinya. Hanya dengan memanggil Lao Ganma, hati dewa tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan wajahnya, yang tampaknya tidak berubah selama ribuan tahun, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Apakah orang ini sebenarnya anak nakal Tian Yuan? Bukankah kita mendengar dari Raja Dewa Yi Yu bahwa dia tidak pernah berhasil mencapai alam naga? Kok bisa dia nggak cuma sampai di negeri dongeng, tapi juga jadi anak Kaisar Langit Merah Agung? Bagaimana dia memperoleh keterampilan yang mengerikan seperti itu? Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menarik perhatian dewa. Dia tadinya adalah orang yang acuh tak acuh, tetapi sekarang, bahkan kepribadiannya yang acuh tak acuh pun terangsang oleh keingintahuan Fang Xing yang tak ada habisnya. Kalau saja dia tidak bersikap menahan diri, dia pasti ragu apakah dia akan menangkap bocah nakal ini, menanyainya semua pertanyaan seperti menuangkan kacang, lalu mencubit lehernya agar dia cepat menjawab. Tetapi dia juga jelas tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertanya secara rinci. Maka setelah lama terdiam, ia berkata dengan lembut, "Ingat, umurku kurang dari 3000 tahun, bukan seorang wanita tua." Oke, kamu masih sangat muda. Saat mata Fang Xing bertemu dengan mata Sang Dewi, dia pun merasakan keterkejutan tak berujung di mata Sang Dewi. Dia sudah siap mendengar banyak pertanyaan dari Dewi, tapi tak disangka ternyata hati Dewi dipenuhi banyak sekali keraguan, dan pertanyaan yang akhirnya dia ajukan adalah pertanyaan ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa setuju tanpa daya dan mendesah. "Ini masih gadis muda. Mari ikut saya." Dewa-dewa menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya peri muncul dari ujung jarinya, yang menyapu Fang Xing. Merasa tidak mempunyai niat jahat, Fang Xing tidak melawan dan membiarkannya membawanya. Dia terbang dan berubah, dan sosoknya muncul langsung di istana Shen Xiao. Namun,
Ia melihat tidak ada sesuatu pun yang beraspal di ruang kosong itu. Yang ada hanya alam semesta yang dingin dan sepi. Di aula yang disapu oleh cahaya dingin, sudah ada 3 makhluk hidup. Salah satunya adalah Raja Dewa Tonggu, yang berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan dan ekspresi rumit. 2 lainnya adalah Yuyin dan Yiyu, yang berdiri di kedua sisi Raja Dewa Tonggu. Kerusuhan itu dipadamkan begitu cepat. Fang Xing cukup terkejut. Dia berpikir ada masalah dengan kepemimpinan Dewa Ilahi dan dia akan mampu mengatasinya. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada jejak pertempuran sama sekali di medan bintang ini. Tampaknya begitu dewa-dewa tiba, Raja Dewa Tonggu berlutut. Apa yang telah terjadi? Semua pihak hadir. Fang Xing melirik pemandangan itu dan tiba-tiba bertanya pada saat yang sama dengan dewa-dewa. Setelah bertanya, mereka langsung saling berpandangan, dan baru kemudian menyadari bahwa pihak lain juga tidak tahu. Fang Xing tetap berada dalam kegelapan, dan dewa-dewa bergegas kembali, tetapi masih tidak mengerti alasan spesifiknya. Jadi mereka berdua yang sudah bereaksi, menatap Raja Dewa Tonggu secara bersamaan, dengan ekspresi tidak bersahabat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Raja Dewa Tonggu yang berlutut di tanah ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Dia bahkan lebih bingung daripada Fang Xing dan dewa-dewa. Dia tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Apa yang terjadi sehingga Dewa Mahadewa kembali ke alam ilahi lebih awal? Bukannya dia tidak memikirkan kemungkinan bahwa apa yang dia lakukan di alam dewa mungkin diketahui oleh dewa tertinggi, tetapi dia memikirkannya dengan saksama dan yakin bahwa bahkan jika dewa tertinggi tahu, dia tidak akan menyerah pada acara promosi yang sangat penting itu dan kembali untuk menghentikannya, jadi dia dengan tegas melakukannya. Namun, yang tidak disangkanya adalah benda legendaris itu belum muncul, itu artinya promosi sang dewa belum berakhir, tapi dia malah kembali. Dan bukan hanya itu saja, dia juga merampas kekuatan formasi itu tanpa bertanya apa-apa, dan menghancurkan formasi itu dengan tangannya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang. Pada saat ini, melihat betapa akrabnya dia dengan putra Kaisar Langit Merah Agung, bagaimana mungkin dia tidak curiga bahwa keduanya telah saling kenal sejak lama. Inti persoalannya adalah, bagaimana mereka bisa saling kenal dalam waktu yang lama. Jawab aku, mengapa kau mengkhianatiku? Melihat Raja Dewa Tonggu memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya tetapi menolak untuk berbicara untuk waktu yang lama, dewa-dewa bertanya lagi dengan wajah dingin. Mengkhianati kamu. Raja Dewa Tonggu tersenyum pahit dan menatap langsung ke arah dewa-dewa. Aku tidak mengkhianatimu, jadi bagaimana mungkin aku berani mengkhianatimu? Jika itu bukan pengkhianatan, mengapa kau menghancurkan aliansi antara Langit Merah Agungku dan penguasa langit, dan juga menahan putra Kaisar ini? Fang Xing melirik ke arah Dewa Langit dan berkata dengan suara pelan, Pangeran ini sudah tahu bahwa ini bukanlah ide Dewa Langit. Jangan coba-coba membantah. Jika Dewa Langit tidak bergegas kembali ke masa lalu, perseteruan mematikan antara Langit Merah Besar dan alam Dewa Langit pasti sudah terbentuk. Apakah ini konsekuensi yang ingin kau lihat? Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan Ibu Serangga tersembunyi dan Raja Dewa yang tersisa memandang dewa-dewa dengan heran. Ketika mereka melihat Sang Dewi sama sekali tidak tersinggung dan menatap Raja Dewa Tonggu dengan serius, mereka pun merasa makin terkejut. Dengan kepribadian seorang dewi, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memotong pembicaraannya dan menanyai bawahannya? Bahkan jika pihak lain adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, ini tidak mungkin, bukan? Ini bukan hasil yang ingin aku lihat. Raja Dewa Tonggu juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Setelah beberapa lama, dia menjawab dengan senyum kecut. Oh, jadi, hasil apa yang kamu inginkan? Dewa-dewa berkata dengan tenang, katakan saja padaku, jika kau bisa meyakinkanku, aku akan meninggalkan garis keturunan untuk klan Tonggu. Ya ampun, Fang Xing melirik dewa-dewa dari samping, berpikir bahwa metode Lao Ganma benar-benar hebat. Dari apa yang dikatakannya, tampaknya di awalnya bermaksud untuk memusnahkan semua garis keturunan klan Tonggu, bukan? Hasil yang saya inginkan adalah, Raja Dewa Tonggu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Tidak diketahui apakah sikap acuh tak acuh dari dewa-dewa membuatnya kesal, menyebabkan matanya memerah, dan suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan kasar. Hasil yang aku inginkan adalah agar kamu menanggung nama pembasmi putra Kaisar, agar kamu menjalin perseteruan fana dengan Dacitian. Tanda tanya. Dan agar seluruh alam abadi agung memahami sikap tegasmu, dan kemudian, maka kamu tidak akan lagi memiliki niat untuk berdamai dengan alam abadi agung, dan hanya akan memimpin semua ras untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan alam abadi agung, seperti yang kamu janjikan kepada kami di awal. Ketika dia bicara, tatapan matanya telah tertuju tajam pada wajah sang dewa. Dia tidak memiliki rasa kagum yang biasa dimiliki para dewa terhadap dewa yang Maha Esa. Sebaliknya, dia bersikap gegabah. Bagaimana ini jawabannya? Bukan aku yang mengkhianatimu,
tapi kamu yang mengkhianati para dewa. Tonggu, hati-hati dengan kata-katamu. Mendengar jawaban yang hampir gila dari Raja Dewa Tonggu, wajah ibu serangga tersembunyi tiba-tiba berubah dan dia memperingatkan dengan suara rendah. Raja Dewa Yiyu juga menjadi sedikit tertarik dan melirik ke arah Raja Dewa Tonggu. Fang Xing menatap dewa itu dengan penuh minat, ingin melihat apakah Lao Ganma ini akan mencekiknya sampai mati karena marah. Berlangsung. Tetapi pada saat ini, sang dewa tampaknya telah kehilangan amarahnya. Dia benar-benar menurunkan kelopak matanya dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Raja Dewa Tonggu mengucapkan kata-kata yang paling kejam, dan sisa kata-katanya keluar seperti kacang yang mengalir keluar. Dia berkata dengan suara tegas pada awalnya, kami, para dewa, mengikuti penguasa dewa, bukan karena Anda memiliki kultivasi yang hebat dan dapat melawan Raja Abadi, tetapi karena Anda cukup bertekad. Anda pernah berjanji kepada para dewa bahwa Anda akan memimpin kami untuk menghancurkan 33 surga dan mengembalikan kejayaan para dewa sebelumnya, dan Anda melakukannya pada awalnya. Tirani dan tekad Anda meyakinkan para dewa dan membuat mereka setia kepada Anda. Kalau tidak, dengan kekuatan Anda, apakah Anda benar-benar yakin untuk menaklukkan 10 dewa besar di sisi Anda? Anda dapat menaklukkan kami karena kami bersedia didorong oleh Anda dan melawan 33 surga bersama-sama. Tetapi berapa harikah kamu menepati sumpahmu? Saat Raja Dewa Tonggu berbicara, ekspresinya menjadi marah. Kamu pernah mengumpulkan beberapa sumber daya berharga yang tersisa dari para dewaku dan membuat formasi teleportasi untuk memindahkan salah satu klonmu, 3 Raja Dewa, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya ke Tianyuan. Kamu memberitahu kami bahwa itu untuk memutus keberuntungan para dewa abadi dan merampas kekayaan para dewaku, tetapi apa yang terjadi kemudian? Kami memiliki kesempatan untuk menghancurkan Tianyuan secara langsung, tetapi pada akhirnya kamu masih menunjukkan belas kasihan dan benar-benar meninggalkan mereka secercah harapan, memberi mereka yang melarikan diri dari 33 untuk mendukung para kultivator Tianyuan. Sekarang, ini awalnya adalah langkah kita yang paling menguntungkan, tetapi ini telah menjadi pertempuran yang paling buntu di benua Tianyuan. Ketika dia mengatakan ini, matanya tampak muram dan dia menatap dewa-dewa tanpa rasa takut. Kami bukan orang bodoh, kami dapat merasakan bahwa kamu telah berubah. Aku tidak tahu apa yang dialami klonmu di Tianyuan, tetapi setelah kamu menerima berita tertentu dan menutup diri selama 3 hari karena terkejut, kamu telah berubah. Kamu tidak lagi tega bertarung sampai mati dengan 33 surga, tetapi, kamu telah mulai tega hidup berdampingan dengan mereka. Kali ini, kamu benar-benar berniat untuk membentuk aliansi dengan surga merah besar, yang merupakan bukti kuat bahwa kamu tidak ingin bersama mereka. Anda tidak ingin melawan mereka sampai mati, berapapun biayanya. Dewa-dewa berbicara dengan tenang, dengan sedikit cibiran di matanya, dan diam-diam jatuh ke tubuh Raja Dewa Tonggu. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan tenang, jika kau benar-benar tega menentang alam abadi agung, maka kau seharusnya tahu seperti apa dewa-dewa agung saat ini, kan? Haha. Jika para Raja Dewa itu tidak ingin menjadi yang pertama menentang alam abadi agung, bagaimana mungkin mereka mau didorong olehku? Jika mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat menyalahkanku di masa depan ketika mereka dikalahkan, dan hanya mengatakan bahwa mereka dipaksa olehku untuk bertarung melawan 33 surga, bagaimana mungkin mereka mau melayani di bawah komando seorang wanita lemah sepertiku? Jika Raja Dewa memiliki pikiran seperti itu, apalagi makhluk klan dewa biasa. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ladang bintang. Kata-katanya penuh dengan sarkasme. Makhluk-makhluk di luar itu sangat ganas ketika mereka bertarung satu sama lain, sangat kejam ketika mereka menyerang negeri dongeng kecil, dan mereka juga terlihat cukup baik ketika mereka turun ke Tianyuan. Tetapi bagaimana dengan saat mereka menghadapi makhluk abadi sejati? Tahukah kau berapa banyak dari pasukan aliansi ilahi yang masih bangga menjadi budak abadi? Begitu kata-kata itu diucapkan, kuil menjadi sunyi, dan tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Wajah ibu cacing tersembunyi berubah sangat jelek. Bahkan orang luar seperti Fang Xing dapat melihat situasi ini. Dia tentu paham bahwa makhluk-makhluk dari klan dewa telah diperbudak oleh para dewa terlalu lama, begitu lamanya hingga mereka telah melupakan kejayaan para leluhur mereka. Mereka hanya mengingat kekuasaan tirani para dewa, dan status serta kejayaan yang dianugerahkan para dewa kepada mereka, tetapi lupa bahwa leluhur mereka pernah menjadi penguasa wilayah bintang. Bahkan Raja Dewa kuno pun memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan susah payah. Itulah sebabnya aku punya rencana saat ini. Aku ingin mengorbankan putra kaisar ini, tetapi pengorbanan itu bukan untukku, tetapi untuk semua dewa. Kali ini, tidak peduli siapa yang membasmi putra kaisar ini, kejahatannya pada akhirnya akan ditanggung oleh aliansi dewa kita. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tetapi semua pasukan aliansi dewa akan menanggung kejahatan ini. Membasmi putra kaisar berbeda dengan membasmi prajurit dan jenderal abadi biasa.
Itu akan menjadi serangan balik paling kuat dari para dewa dalam 100.000 tahun. Dacitian pasti akan melawan kita sampai akhir. Hanya pada saat itu mereka akan percaya bahwa dengan kemarahan Dacitian, dia tidak akan membiarkan siapapun di aliansi dewa pergi, dan akan bertarung dengan sepenuh hati ketika tidak ada jalan kembali. Yang mempunyai reputasi membasmi putra kaisar. Korbankan putra kaisar untuk membangkitkan semangat juang sejati di hati para dewa. Bahkan Raja Dewa Yiyu pun memasang ekspresi aneh di matanya setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Dewa Tonggu. Sang Ratu Serangga tersembunyi mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dasar anak konyol. Fang Xing pun menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, sambil berpikir dalam hati, hal yang paling menyusahkan bagi Kaisar Si saat ini adalah dia tidak bisa menemukan kambing hitam untuk disalahkan atas basmi dirinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia memendam amarahnya atas hal ini, tetapi kini ada seseorang yang mengajukan diri untuk disalahkan. Sulit membayangkan bagaimana dia menemukan orang aneh seperti Raja Dewa Tonggu di ladang bintang yang luas ini. Jadi, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi aku sama sekali tidak mengkhianati para dewa, aku juga tidak mengkhianati dewa. Raja Dewa Tonggu mengutarakan pikirannya, berdiri, menatap dewa-dewa dengan mantap, dan berkata dengan suara dingin, saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Jika dewa-dewa ingin membasmi saya, Tonggu tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi saya berharap dewa-dewa dapat memahami kesulitan saya. Kamu bilang kamu tidak mengkhianati aliansi ilahi, dan kamu tidak mengkhianatiku. Dewa-dewa tidak berkomentar, tetapi mencibir sedikit, menatap Raja Dewa Tonggu, dan berkata dengan ringan, kau membasmi putra kaisar, jadi kau punya alasan, tetapi bagaimana dengan instruksiku sebelumnya kepadamu? Apa yang harus kulakukan jika kau mengacaukan rencanaku? Saat dia berbicara, ejekan di matanya menjadi semakin intens. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku menyuruhmu untuk membentuk aliansi dengan Dacitian hanya untuk meninggalkan jalan keluar bagi dirimu sendiri. Selama kurun waktu ini, aku tidak menyia-nyiakan usaha untuk mencari tahu apa yang kulakukan di Sungai Peri Duobao. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Rencana Anda. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Tonggu tersenyum pahit dan merendahkan suaranya. Tonggu bukanlah orang yang sembrono. Dia telah membuat persiapan. Rencanamu akan terus berjalan. Kaisar Si akan datang untuk membentuk aliansi denganmu. Dalam waktu singkat, sebelum 3 dewa dari langit merah besar mengetahui berita kematian Kaisar Liu, kita masih dapat membuat aliansi dengan langit merah besar. Apa yang ingin dilakukan oleh dewa juga dapat dilakukan melalui dia. Masalah ini tidak mungkin salah. Dia telah setuju denganku bahwa dia akan secara pribadi mengambil nyawa saudaranya. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan dewa para dewa dengan imbalan sesuatu. Dia mengatakan bahwa jika dewa para dewa tahu apa yang dimilikinya, dia pasti akan menemuinya. Oh, ketika sang dewa mendengar ini, dia tersenyum dingin. Apa yang bisa dia miliki yang membuatku tertarik. Ketika Raja Dewa Tonggu mengatakan ini, dia terdiam sejenak sebelum berbisik, konon katanya dialah satu-satunya keturunan Raja Abadi Guangcheng yang tersisa di dunia. Raja Abadi Guangcheng. Ekspresi dewa tiba-tiba berubah, dan kekuatan ilahinya menyebar, seolah-olah di luar kendali. Wajah Ratu Serangga tersembunyi juga berubah drastis, dan dia tanpa sadar mengambil langkah mundur. Fang Xing, di sisi lain, cukup bingung pada saat ini. Dia tidak tahu siapa keturunan Raja Abadi Guangcheng. Namun kemudian, Raja Dewa Tonggu menjelaskan kepadanya. Kaisar berkata bahwa Raja Abadi Guangcheng dan dewa-dewa memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, tetapi sayangnya dia tewas dalam pertempuran antara Raja Abadi dan dewa-dewa. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Sekarang keturunannya. Tidak perlu bicara lagi. Sang dewa-dewa tiba-tiba berteriak dingin, dan Raja Dewa Tonggu terdiam lalu menutup mulutnya. Fang Xing tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah keturunan musuh dewa-dewa. Kaisar Si ini benar-benar berpikir untuk menggunakan benda ini sebagai batu loncatan untuk bertemu dengan dewa. Dia benar-benar memikirkan matang-matang. Dan setelah mendengar ini, dia akhirnya mengerti apa yang direncanakan Kaisar Si. Orang ini kembali memamerkan strategi favoritnya, yaitu membasmi 2 burung dengan 1 batu. Pertama, dia meminta dirinya untuk datang membentuk aliansi dengan dewa penguasa, tetapi diam-diam membuat firasat buruk dengan dewa Raja Tonggu. Terlepas dari apakah aliansi itu berhasil atau tidak, dia pasti tidak akan bisa kembali ke Great Scarlet Heaven. Klan dewa akan menahannya dan memberinya kesempatan untuk membasminya, dan nantinya akan menanggung kejahatan karena membasminya. Akan tetapi, dia sendiri tahu akan pentingnya menjalin aliansi dengan klan dewa, atau dia sendiri punya sesuatu yang ingin ditanyakan kepada dewa tertinggi, jadi dia mengambil kesempatan untuk basmi diri dan datang ke aliansi dewa untuk membuat kesepakatan dengan dewa tertinggi. Tentu saja persekutuannya dengan dewa hanya bersifat sementara.
Ketika berita bahwa ia dibasmi oleh klan dewa mencapai langit merah agung, saat itulah perjanjian itu dilanggar. Dan ini juga sejalan dengan keinginan Raja Dewa Tonggu. Memotong kepala putra kaisar sebagai pengorbanan akan membangkitkan darah para dewa. Itu juga setara dengan aliansi dewa kita yang menandatangani janji setia. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh mundur bahkan satu langkah pun. Dan jika Kaisar Si benar-benar berani datang menemuiku, itu benar-benar tidak akan memengaruhi rencanaku, hehe. Dewa-dewa tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tiba-tiba dia tertawa pelan, dan nada suaranya melembut. Ibu serangga tersembunyi sudah sangat terkejut, dan melirik ke arah dewa-dewa dengan tak percaya mungkinkah Tonggu benar-benar telah menggerakkan dewa-dewa. Tetapi pada langkah berikutnya, tindakan dewa lebih mengejutkannya lagi. Dia malah tersenyum lembut dan menatap di Liu. Apakah menurutmu rencana ini bisa dilaksanakan? Korban rencana ini adalah Yang Mulia Kaisar Merah Agung Liu. Beraninya kau membicarakan hal ini dengannya? Yang lebih membingungkannya adalah reaksi Yang Mulia Kaisar Liu. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu memang masuk akal. Sudah waktunya untuk mendisiplinkan pasukan dewa di bawah komandomu. Mereka bertindak seperti cucu bagi kita. Kemudian dia melirik ibu serangga Yuyin dan Raja Dewa Tonggu yang menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menoleh ke dewa-dewa dan berkata, tetapi menggunakanku sebagai pengorbanan tidaklah terlalu berguna. Aku adalah putra kaisar yang telah jatuh. Seberapa pentingkah aku di langit merah besar? Tidak ada yang menghargai aku, dan aku tidak memiliki prajurit di bawah komandoku. Akan lebih baik untuk menukar aku dengan Kaisar Si. Dia sangat kuat. Sekarang dia secara nominal adalah putra kaisar yang sah, dan dia memiliki 8.000 prajurit abadi di bawah komandonya. Dia bertepuk tangan dan tertawa, biarkan semua anak buahmu berlumuran darah. Itulah bukti kesetiaan yang sebenarnya. 1590